Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1091 sampai 1102, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi mengerutkan kening saat melihat Chen Jingguan yang sekarat. Dia mengeluarkan penawar racun dan antibiotik dari luar angkasa lalu berguling ke sisi dokter. Dokter di pangkalan melihat hal baik ini dan segera memberikannya kepada Chen Jingguan untuk digunakan. Bagaimana? Bisakah kau menyelamatkan hidupnya? Zhang Yi bertanya. Beberapa dokter sedang sibuk dan berkeringat deras saat ini. Seorang dokter berkata dengan malu, kita perlu mengambil darah untuk tes. Jenderal Chen telah terinfeksi bakteri serius. Dan tingkat medis di pangkalan kita tidak memadai. Zhang Yi mengusap dahinya dan berkata, tunggu. Dia berbalik dan pergi, dan segera membawa Youke Er kembali. Youke Er telah mengenakan peralatan medisnya dan pergi ke samping tempat tidur Chen Jingguan. Sekarang kemampuannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya lembut memancar dari tangannya, dengan lembut menyapu tubuh Chen Jingguan, bagaikan sinar X, dengan jelas memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Itu memang infeksi bakteri yang serius. Ia dengan terampil memberikan obat kepada Chen Jingguan. Setelah masa sibuk, rona hitam di wajah Chen Jingguan akhirnya memudar. Namun dia tampak sangat lemah, dengan wajah muram. Setelah membuka matanya, dia menatap Zhang Yi dan Youke Er, dan wajahnya langsung dipenuhi rasa malu. Bos, maafkan aku. Dia mengerutkan bibirnya yang kering, tidak tahu harus berkata apa saat ini. Zhang Yi menatapnya dan bertanya dengan tenang, kenapa kau begitu? Bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk berhati-hati terhadap serangan makhluk mutan? Meski aku tidak memberitahumu, setelah kota Tianhai dilanda gelombang zombie, bukankah kau sudah belajar sesuatu? Chen Jingguan, aku. Zhang Yi menoleh untuk melihat Lu Dahai yang tidak jauh darinya, dan Lu Dahai segera membungkuk pada Zhang Yi. Zhang Yi berkata, mulai sekarang, pangkalan Chaoyu akan diserahkan sementara kepada Lu Dahai untuk dikelola. Chen Jingguan akan diturunkan pangkatnya menjadi deputi. Jaga kesehatanmu baik-baik untuk sementara waktu. Lu Dahai tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menunggu kesempatan ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi yang terbaik. Kedua saudaranya, Rong Lei dan Yu Gang, saling memandang dengan gembira dan penuh kelegaan. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, mereka juga sangat berani, hanya agar tidak menahan laju saudara-saudaranya. Sekaranglah saatnya bagi mereka untuk menuai hasil panen. Lu Dahai berteriak keras, baik, Tuan Zhang. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Zhang Yi berkata dengan tenang, ini hanya sementara. Jika kau tidak melakukannya dengan baik, aku akan menggantikanmu dengan orang lain. Lu Dahai adalah orang yang luar biasa, itulah sebabnya Zhang Yi mendukungnya. Namun memiliki kekuatan bertarung saja tidak cukup. Seseorang juga membutuhkan kemampuan manajemen, dan yang paling penting, seseorang harus setia kepada Zhang Yi. Dia bisa memberi Lu Dahai kesempatan, tetapi itu juga tergantung pada apakah Lu Dahai merupakan material yang tepat. Lu Dahai buru-buru berkata, aku mengerti. Chen Jingguan merasa bersalah saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Zhang Yi sengaja mendukung Lu Dahai, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Pada saat ini, Zhang Yi menerima laporan dari Xiao Honglian dan Xing Tian. Ternyata pada saat yang sama, markas mereka juga diserang oleh segerombolan kecoa. Zhang Yi bertanya, bagaimana keadaan di sana? Xiao Honglian, mengenakan seragam tempur merah, berdiri di puncak pabrik. Parit-parit yang bersilangan di bawahnya sudah menjadi lautan api. Kecoak-kecoak itu dibakar sampai mati satu persatu, dan udara dipenuhi aroma seperti protein. Xiao Honglian tersenyum ke arah alat komunikasi dan berkata, berkat pengingatmu,
Kami sudah melakukan persiapan lebih awal, jadi tidak ada kerusakan. Di sisi lain, di pangkalan King Pei, Xing Tian mampu merespons terlebih dahulu sehingga tidak ada korban besar. Chen Jingguan merasa semakin malu mendengarkan ini sambil berbaring di ranjang rumah sakitnya. Zhang Yi tidak menyalahkannya atas apapun saat ini, tetapi hanya berteriak bahwa KR telah meninggalkan pangkalan Chaoyu minggu lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan terlalu banyak ikut campur dalam operasional ketiga pangkalan utama tersebut. Biarkan mereka mengurus urusan mereka sendiri. Zhang Yi benci membuang-buang waktu dan energi mengurus terlalu banyak orang. Tergantung pada apa yang dilakukan Lu Dahai selanjutnya. Zhang Yi membawa You KR kembali ke tempat penampungan, melepas mantelnya dan melemparkannya ke sofa, tetapi tatapan serius muncul di matanya. You KR membantu Zhang Yi melepaskan mantelnya, melepaskan pakaian pelindungnya, memperlihatkan bentuk tubuh berlekuknya, dan duduk di sebelah Zhang Yi. Zhang Yi, ada apa? Apa kau menemukan sesuatu? Zhang Yi mengangguk. Aku merasa agak aneh. Perasaan ini sangat mirip dengan gelombang zombie di kota Tianhai. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa tiga pangkalan utama diserang pada saat yang bersamaan. Atau mungkin Raja Kecoa yang sangat cerdas muncul di antara kecoa-kecoa itu. Atau ada yang menyerang dengan segerombolan kecoa. Selain itu, tempat penampungan itu tidak diserang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. You KR berkata, maksudmu, seseorang ingin berurusan denganmu. Zhang Yi mengangkat alisnya sedikit. Siapa tahu? Mungkin ada, mungkin juga tidak. Aku selalu suka memikirkan sesuatu dari perspektif yang rumit, tetapi mudah untuk berpikir terlalu banyak dan memperumit masalah sederhana. Saat ini, aku bahkan tidak sepenuhnya yakin. Saat ini, Zhang Yi sudah menjadi mutan tingkat Epsilon. Dilihat dari keseluruhan dunia, dia juga merupakan orang kuat tingkat pertama. Secara umum, hanya sedikit orang yang berani menentangnya. Akan tetapi, hal itu tidak sepenuhnya tidak ada. Selama perjalanannya ke Wugu, ia menyinggung semua negara termasuk armada Laut Columbia, Neon, Silla, Marley, DLL. Wilayah Laut Cina Timur juga memiliki banyak keluhan terhadapnya. Dia tidak bisa sepenuhnya menjamin bahwa orang-orang itu tidak akan melakukan sesuatu di belakangnya. Tentu saja, dari analisis rasional dan logis, kemungkinan ini sangat rendah. Siapapun yang ingin berurusan dengan alien tingkat Epsilon, terutama yang datang ke negeri Huasu, akan sangat bodoh. Mungkinkah itu Zhu Zheng? Zhang Yi berkata pada dirinya sendiri, tapi Zhu Zheng seharusnya tidak sebodoh itu. Dia mengusap kepalanya, agak bingung. Melihat hal ini, You KR segera memanggil seluruh anggota keluarga untuk membahas tindakan pencegahan bersama. Semua orang berkumpul di ruang tamu. Setelah mendengar tentang gelombang kecoa, banyak orang merasa ngeri. Apa yang mereka rasakan terhadap kecoak lebih merupakan rasa jijik daripada rasa takut. Hanya sedikit orang yang dapat menahan diri untuk tidak merinding ketika membayangkan segerombolan kecoa merayapi sekujur tubuh mereka. Ini aneh sekali. Aku ingat kecoak adalah hewan berdarah dingin. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali di lingkungan bersuhu rendah dan akan mati membeku. Jadi, dulu, kecoak di utara tidak pernah menjadi masalah besar. Tapi mengapa tiba-tiba banyak kecoak muncul? Zhang Yi berkata, penjelasan ini, mutasi, dua kata ini adalah jawaban untuk segalanya. Alasan mengapa kecoak begitu sulit dibasmi adalah karena kemampuan adaptasinya yang kuat terhadap lingkungan dan kemampuan reproduksinya yang mengerikan. Bahkan jika gelombang dingin menyebabkan kepunahan sejumlah besar kecoak, hanya dibutuhkan 1 dari 1 miliar kecoak untuk mengembangkan mutasi tahan dingin guna mewariskan gen tersebut. Jika ada cukup makanan, sepasang kecoa dapat menghasilkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Kemunculan kecoa mutan tidak mengejutkan siapapun. Karena manusia dapat bermutasi, hewan, tumbuhan, serangga, semua makhluk hidup juga dapat bermutasi.
Mereka sudah pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Mereka punya 2 makhluk mutan di rumah. Namun, serangan terorganisasi dan terdisiplin terhadap manusia oleh makhluk mutan memaksa mereka untuk berhati-hati. Di dalam hati mereka masih ada bayang-bayang gelombang zombie dan kawanan tikus. Yang Sinsin berpikir sejenak dan berkata, "Aku pikir cerita di balik kejadian ini tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar ada seseorang yang mengendalikan semua ini. Tidak terlalu dini atau terlambat, jadi jelas bukan suatu kebetulan untuk menyerang 3 pangkalan utama secara bersamaan." Zhang Yi mengangguk, "Aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak bisa memikirkan siapa orangnya." Jika orang-orang kuat itu ingin membalas dendam pada Zhang Yi, mereka tidak akan menggunakan cara kekanak-kanakan seperti itu. Kawanan kecoa itu paling-paling hanya akan membuat Zhang Yi jijik dan menimbulkan masalah baginya, tetapi tidak akan menyakiti Zhang Yi dan kawan-kawannya. Yang Sinsin berkata, "Dunia ini tidak lagi sama seperti dulu. Banyak hal yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Jadi, saudaraku, kenapa kita tidak selesaikan saja masalah ini dulu dan selesaikan masalah investasi kecoaknya? Setelah itu, aku yakin musuh akan mengambil langkah selanjutnya." Zhang Yi bersandar di sofa dengan tangan terlipat, tampak agak tak berdaya. "Pengendalian hama? Kurasa aku tidak terlalu ahli dalam hal ini. Manusia telah menghabiskan waktu ribuan tahun untuk mencoba memusnahkan spesies ini, tetapi sekarang telah menjadi begitu merajalela di lautan langit." Meskipun Zhang Yi sangat kuat, dia tidak punya ide bagus saat diminta membunuh serangga. Akan sangat bagus jika ada pembasmi hama yang datang dan membantu saat ini. Zhang Yi menghela nafas. Terdengar desahan di ruangan itu. Pengendalian hama sungguh merepotkan. Meskipun tidak merepotkan, Anda tetap harus melakukannya. Zhang Yi segera membuat rencana bersama keluarganya. Karena Anda tidak ingin membunuh serangga, maka insektisida jelas merupakan yang terbaik. Hanya saja kecoak sekarang sudah bermutasi, dan mengingat kecoak memiliki vitalitas yang kuat, bahkan jika pestisida dikembangkan, mereka mungkin bisa beradaptasi. Cara mengatasi banjir. Sekalipun Anda dapat membunuh beberapa kecoa untuk sementara, mustahil untuk membasmi masalahnya sepenuhnya. Setelah berpikir panjang, tak seorang pun punya solusi bagus. Keyes yang terkenal di dunia tampak agak tidak berdaya saat menghadapi bug yang merepotkan ini. Tentu saja, tempat penampungan tidak perlu khawatir akan dihinggapi kecoa. Jika kita membiarkan kecoak berkembang biak, aku khawatir seluruh Tianhai akan segera menjadi sarang kecoak besar, yang akan membuat Zhang Yi sakit kepala. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari kota Blizzard. Lagi pula, mereka lebih berpengalaman dalam menangani makhluk mutan. Setelah menerima permintaan bantuan Zhang Yi, mulut Zhu Zheng hampir bengkok karena tertawa. Tuhan tahu betapa jarangnya Zhang Yi datang kepadanya dan meminta bantuan. "Ini cuma pengendalian hama. Kami sudah menangani situasi ini lebih dari sekali. Jangan khawatir, serahkan saja pada kami. Ahli pengendalian hama profesional di kota Blizzard banyak sekali." Tak lama kemudian, di bawah pengawalan pasukan Tengu, tim pembasmi hama profesional tiba di Tianhai. Metode mereka memang cukup profesional. Pertama, mereka menangkap beberapa kecoa mutan, lalu segera menyiapkan obatnya. Kemudian biarkan anggota tim Tengu bekerja sama untuk menempatkan obat-obatan ini di tempat-tempat yang kemungkinan didatangi kecoa. Tunggu sebentar. Apakah obat-obatan ini akan mencemari tanah dan air? Zhang Yi mengajukan pertanyaannya sendiri. Pakar insektisida yang menyiapkan obat-obatan itu menjelaskan kepada Zhang Yi, ini adalah obat-obatan genetik yang khusus dikembangkan untuk kecoa mutan di tempat ini. Setelah minum obat, ia tidak akan langsung mati, tetapi akan kehilangan kemampuan reproduksinya dan mati setelah 7 hari. Tidak hanya itu, kemampuan reproduksinya akan menjadi sangat kuat, dan kemudian akan kawin dengan lawan jenis secara gila-gilaan. Obat-obatan genetik akan disebarkan dengan cara ini. Setelah mendengar ini,
Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk menepuk tangannya karena terkejut. Ini sungguh luar biasa. Masalah terbesar kecoak adalah kemampuan reproduksinya yang kuat. Kita menggunakan karakteristik ini untuk menghadapinya. Kejam sekali. Berkat upaya para ahli pengendalian hama, serangan serangga di kota Tianhai dengan cepat berkurang hingga tidak terlihat lagi. Zhang Yi tak kuasa menahan desahan. Ada urutan dalam pembelajaran, dan ada spesialisasi dalam keterampilan. Setiap orang adalah sekrup, dan jika ditempatkan di posisi yang tepat, mereka dapat memainkan peran yang lebih hebat daripada alien setingkat Epsilon. Setelah menyelesaikan misi, para ahli insektisida meninggalkan kota Tianhai dan meninggalkan informasi kontak mereka kepada Zhang Yi sebelum pergi. Mengatakan bahwa jika nanti ada masalah, silakan menghubungi mereka lagi. Sebelum pergi, Zhang Yi bertanya kepada mereka, mungkinkah kecoak akan beradaptasi dengan obat ini dan mengembangkan resistensi? Pakar pengendali hama itu tertawa. Ini adalah obat genetik yang menargetkan urutan gen spesifik pada kecoak. Kecuali kecoak ini menghasilkan sejumlah besar mutasi pada urutan gen mereka tidak akan mampu beradaptasi. Zhang Yi mengangguk, cahaya penuh arti terpancar di matanya. Lalu aku merasa lega. Jika masalah muncul di lain waktu, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa ada seseorang yang diam-diam mengutak-atiknya. Zhang Yi menyuruh mereka pergi, tetapi tidak bersantai. Sebaliknya, ia memerintahkan orang-orang di 3 pangkalan utama untuk tidak lengah. Setelah itu, tunggu saja perkembangan situasinya dengan tenang. Pangkalan Xishan, di dalam gua terbengkalai. Suara marah terdengar di tempat yang gelap, lembab dan bau. Sialan! Dia benar-benar membunuh serangga keagunganku. Tapi itu tidak masalah. Selama bayiku tidak bisa dibunuh, dia akan menjadi semakin kuat. Lagi pula, hal yang paling tidak kurang dari kota Tianhai adalah makanan. Di sebuah laboratorium terbengkalai, cahaya coklat redup menyinari wajah yang sangat jelek. Wajahnya penuh cekungan yang buruk rupa, matanya bagaikan lukisan Picasso, satu sipit dan satunya vertikal, dan hanya ada sedikit rambut tipis di kepalanya. Ia memegang beberapa botol reagen di tangannya, dan mencampur ramuan-ramuan dengan warna berbeda. Setelah beberapa saat, ia menghasilkan ramuan berwarna hijau tua. Kau tidak bisa membunuh semua serangga yang aku pelihara. Hehehehe. Dia tersenyum lebar, lalu berbalik, mengambil seekor kecoa seukuran ibu jari, dan memasukkannya ke dalam botol. Kecoak itu meronta-ronta di dalam ramuan itu selama beberapa saat, dan tiba-tiba terjadi perubahan aneh pada tubuhnya. 7 atau 8 kaki sekunder muncul dari setiap sudut tubuhnya. Lalu seluruh tubuhnya membengkak beberapa kali dan berubah menjadi hijau tua sepenuhnya. Bom! Labu itu langsung pecah berkeping-keping, dan kecoa itu pun tertutupi lendir hijau dan segera merangkak pergi. Bola mata si aneh yang jelek itu hampir keluar dan dia mempunyai senyum yang sangat jelek di wajahnya. Aku akan membesarkan serangga yang paling sulit dibunuh. Zhang Yi, tunggu saja. Hehehe. Tidak sampai 10 hari setelah gelombang kecoa menghilang, ia muncul kembali dari bawah tanah di Tianhai. Mereka tanpa ampun menyerbu semua titik sumber daya utama di Tianhai. Supermarket, pabrik material, dan semua titik aktivitas di sekitar 3 pangkalan utama, dan bahkan ketika Zhang Yi bangun suatu pagi, ia tiba-tiba menemukan bahwa kota Sujia di seberang sungai Lujiang telah diserang oleh sejumlah besar kecoak. Muncul lagi. Kurasa persis seperti dugaanku. Ada seseorang di balik ini. Aktivitas abnormal hewan tersebut pastinya disebabkan oleh campur tangan manusia di balik layar. Jika tidak, kata-kata tersebut tidak sesuai dengan hukumnya sendiri. Dalam kurun waktu terakhir, Zhang Yi telah membersihkan sebagian besar supermarket di Tianhai. Perbekalan utama sudah terkumpul hampir seluruhnya, jadi kami tidak terlalu khawatir akan rusak akibat serbuan kecoa. Ini bukanlah solusi. Zhang Yi segera memanggil ahli pengendalian hama di kota Blizzard dan meminta mereka datang lagi.
Biarkan pasukan Tengu mengantarmu ke sini. Jalannya mungkin tidak aman. Zhang Yi mengingatkan mereka. Kalau memang benar ada yang bertindak secara rahasia, maka besar kemungkinan para ahli insektisida tersebut akan dapat dicegat. Beberapa jam kemudian, Li Changqing, Wu Di dan yang lainnya mengantar para ahli insektisida kembali ke rumah. Ini benar-benar tidak normal. Menurut akal sehat, hampir mustahil bagi obat-obatan dasar untuk beradaptasi secepat itu. Aku pikir pasti ada seseorang di balik ini. Pakar pengendali hama itu mengerutkan kening dan mengutarakan pendapatnya tentang situasi tersebut. Dia seorang profesional dan berjanji tidak akan ada masalah lagi. Namun, beberapa hari kemudian, serangan kecoa kembali terjadi. Dia harus menjelaskannya dengan jelas. Zhang Yi berkata, "Aku tahu kau telah melakukan banyak pekerjaan dalam masalah ini. Tapi aku harus merepotkanmu untuk melakukannya lagi. Dalam hal membunuh serangga, bahkan mutan tingkat Epsilon seperti dia tidak memiliki cara yang efektif untuk melakukannya. Mustahil membalikkan seluruh Tianhai dan membunuh serangga-serangga yang bersembunyi di bawah tanah yang gelap. Bukan? Para ahli pengendalian hama mengangguk dan segera mulai bekerja. Mereka menangkap beberapa kecoa lagi dan terkejut setelah mempelajarinya. Ya ampun, mereka bermutasi lagi. Spesies mereka hampir sepenuhnya berbeda dari serangga yang kita temukan terakhir kali. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah suatu spesies dapat mengalami beberapa mutasi besar dalam waktu singkat? Pakar pengendalian hama menjawab, mutasi tidak mungkin terjadi secara spontan. Namun, jika ada yang mendorongnya, maka mutasi itu mungkin terjadi. Ini adalah era mutasi. Setelah mutasi, makhluk hidup memiliki segala macam kemampuan luar biasa, dan tidak ada yang bisa diukur dengan akal sehat. Zhang Yi mencibir dalam hatinya. Sekarang setelah kita tahu ada seseorang di balik ini, masalahnya terpecahkan. Ia berkata kepada penduduk setempat dan para ahli pengendalian hama, "Semuanya, tolong tinggal di sini sebentar dan bantu aku mengatasi masalah hama ini." Li Changqing sendiri tidak berkeberatan, dan para ahli di tim pengendalian hama tahu siapa Zhang Yi dan mengungkapkan kebahagiaan mereka untuk membantunya. Zhang Yi mengatur akomodasi untuk mereka di lantai pertama ruang bawah tanah. Kemudian, dia memanggil Yang Xin untuk membahas tindakan pencegahan. Sudah dipastikan pasti ada seseorang di balik semua ini. Xin, bantu aku memikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menangani masalah ini. Meskipun aku tidak tahu kalau ada orang yang diam-diam melakukan kesalahan, orang itu pasti tidak akan sebodoh itu untuk kabur dan ketahuan. Yang Xin berkata dengan tenang, "Kakak, aku sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Pertama, kita perlu memastikan siapa yang kemungkinan akan menyerang kita. Dan apa sebenarnya tujuannya. Tapi tindakan ini, dari sudut pandang manapun, punya kesan yang aneh." Zhang Yi mengerutkan kening. Ya, kali ini situasinya tidak bisa dijelaskan. Tidak seperti setahun yang lalu. Dulu, kita pasti pusing menghadapi kawanan tikus dan gelombang zombie. Tapi sekarang, masalah sebesar ini tidak lagi mengancam kita. Jadi, apa gunanya musuh melakukan ini? Yang Xin membuka bibirnya yang seperti buah ceri dan mengucapkan dua kata, kekacauan. Dia ingin menciptakan kekacauan di kota Tianhai. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Ceritakan padaku secara rinci." Yang Xin menjelaskan, "Gelombang kecoak secara alami tidak berpengaruh padamu, kakak. Kau sangat kuat sekarang, dan tidak banyak hal yang dapat memengaruhimu. Tapi, 3 basis utama masih sangat lemah, dan kita belum cukup kuat. Dan saudaraku, kau tidak bisa selalu tinggal di kota Tianhai dan melindungi semua orang kan?" Zhang Yi tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, dan ekspresinya berubah serius. "Maksudmu, dia ingin menyerangmu?" Yang Xin mengangguk. "Seandainya aku musuhmu,
Aku pasti akan melakukan ini. Sekalipun aku tidak bisa membunuhmu, aku tetap bisa membuatmu merasakan sakit dengan menghancurkan hal-hal yang kau akungi. Tiba-tiba dia memperlihatkan senyum jenaka dan memiringkan kepalanya menatap Zhang Yi. Menyakiti seseorang, membalaskan dendam seseorang, asal dia merasakan sakitnya, itu sudah cukup bukan? Zhang Yi tiba-tiba merasakan kulitnya menjadi sedikit dingin. Dia tanpa sadar menyentuh lengannya dan mendesah panjang. Aku juga sudah memikirkan masalah ini. Sebagai penguasa, Zhang Yi tentu mempertimbangkan segala akibat yang tidak menguntungkan baginya. Ini termasuk seseorang yang menyerang titik lemahnya. Inilah sebabnya Zhang Yi telah menghabiskan banyak waktu dan energi dalam beberapa bulan terakhir untuk meningkatkan kekuatan setiap orang di tempat penampungan. Adapun 3 pangkalan utama, meskipun Zhang Yi tidak memiliki banyak perasaan terhadap mereka, dia masih akan merasa sedikit sedih jika mereka dihancurkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika dia adalah lawanmu, dengan asumsi kau tidak dapat membunuhnya secara langsung, kau pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala cara untuk menyerangnya. Membuat kekacauan, ya? Menarik? Ini benar-benar menarik. Zhang Yi menggosok alisnya, dan untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan siapa yang akan menyerangnya. Lagi pula, sejak kiamat, ia telah menciptakan banyak musuh bebuyutan agar dapat bertahan hidup. Tapi bagaimana caranya aku menyelesaikan masalah ini? Zhang Yi merasa sedikit melankolis. Dia bukan orang yang maha kuasa. Menghadapi musuh seperti ini yang bersembunyi di kegelapan dan menggunakan serangga sebagai senjata, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ini bahkan lebih merepotkan daripada menghadapi gerombolan zombie. Jumlah zombie tidak lebih dari puluhan juta, dan mereka dapat dibunuh oleh banjir atau api. Tetapi selama masih ada sepasang kecoak yang hidup di tanah ini, mereka dapat mengandalkan kemampuan beradaptasi yang kuat setelah mutasi dan banyaknya bangkai yang terkubur di bawah tanah sebagai makanan. Tidak akan lama lagi sebelum ada miliaran, atau bahkan puluhan miliar, ratusan miliar, atau bahkan triliunan. Tepat ketika Zhang Yi merasa sedih, sebuah tangan kecil, putih, dan lembut diletakkan di bahunya. "Kakak, kau tidak perlu khawatir." Zhang Yi menatap Yang Xinxin yang sedang menghiburnya. Yang Xinxin tersenyum dan berkata, "Musuh tidak berani melawan kita, itu artinya dia tidak cukup kuat dan hanya seorang badut. Jadi, dialah yang seharusnya takut, bukan kamu. Waktu tidak berpihak padanya, tapi berpihak pada kita. Mohon tunggu dengan tenang perkembangan ceritanya." Suasana hati Zhang Yi yang cemas ditenangkan oleh Yang Xinxin. Yang Xinxin benar, dia tidak perlu terlalu cemas sekarang. Semakin cemas dia, semakin mudah dia membuat kesalahan. Anda benar. Meskipun musuh telah menciptakan kekacauan, hal itu tidak menyebabkan kerusakan berarti bagi kota Tianhai maupun kita. Kalau mereka mau mengincar aku, mereka harus pakai cara yang lebih brutal. Kita lihat saja nanti. Untuk periode waktu berikutnya, Zhang Yi meminta ahli pengendalian hama untuk melakukan pembasmian kecoa di kota Tianhai. Kecoa-kecoa itu memang merepotkan, tetapi waktu mutasinya terlalu singkat, jadi mustahil ada di antara mereka yang menjadi terlalu kuat. Meskipun tim Tengu terlihat sangat lemah saat menjalankan misi bersama Zhang Yi. Tetapi itu hanya karena kekuatan individu Zhang Yi terlalu kuat. Melihat seluruh wilayah Jiangnan, Li Changqing dan kelompoknya tidak sombong, tetapi mereka dapat menyelesaikan tugas di bawah level kapten dengan mata tertutup. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sepenuhnya menekan gelombang kecoa di kota Tianhai lagi. Rasanya seperti menggunakan insektisida untuk membunuh kecoa di dapur. Sekelompok dari mereka akan terbunuh setiap kali, tetapi segera setelah itu, akan ada yang selamat dan terus bereproduksi. Zhang Yi juga tidak terburu-buru. Ia dan Yang Xinxin memantau situasi di seluruh kota Tianhai, mencoba menentukan lokasi sarang berdasarkan pola pergerakan kecoa. Selama cukup banyak sampel yang dikumpulkan, kita dapat menyimpulkan kisaran perkiraan melalui perhitungan matematis.
Namun suatu hari, Yang Xinxin datang menemui Zhang Yi sambil memegang komputer di tangannya dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kakak, tiba-tiba aku menemukan sesuatu yang menarik. Zhang Yi datang dan bertanya, apakah kau menemukan sarang serangga? Yang Xinxin menggelengkan kepalanya. Tidak, justru sebaliknya. Aku menemukan tempat di kota Tianhai yang tidak terdampak serangan kecoa. Menarik sekali. Zhang Yi melihat komputer, dan peta kota Tianhai ditampilkan di layar. Warna di atas menunjukkan tingkat serangan kecoa. Namun setelah memperbesar, dua area kosong tampak jelas. Satu area tentu saja menjadi tempat berlindung bagi Zhang Yi dan kelompoknya. Ada daerah lain yang relatif terpencil dari daerah perkotaan dan dekat dengan tepi kota Tianhai. Tempat ini disebut Desa Gaoyuan, yang merupakan daerah pedesaan di kota Tianhai. Ya, bahkan kota-kota terbesar pun memiliki daerah pedesaan. Ada banyak tempat seperti itu di sekitar wilayah perkotaan kota Tianhai. Sebenarnya, kota Sujia juga merupakan gabungan wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga tergolong kota pedesaan. Namun di daerah terluar, ada tempat yang lebih terpencil lagi, yang merupakan daerah pedesaan sesungguhnya. Tempat semacam ini terlalu terpencil, dan banyak penduduk lokal di kota Tianhai mungkin tidak akan pernah mengunjunginya seumur hidup mereka. Desa Gaoyuan. Menarik, pasti ada yang salah di sini. Aku ingin ke sana. Yang Xinxin berkata, saudaraku, hati-hati. Ini mungkin jebakan yang dibuat musuh. Zhang Yi mengangguk. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berhati-hati daripada aku. Zhang Yi tidak pernah meremehkan lawan manapun, dan tidak pernah lengah saat ada potensi bahaya. Maka, ia segera mengenakan satu set lengkap seragam tempur. Selain setelan tempur hitam generasi kedua, ia juga mengenakan seragam tempur yang dirancang khusus untuknya. Faktanya, dia akan memeriksa semua senjata setiap hari, tetapi sebelum berangkat, dia akan memeriksanya lagi untuk memastikan senjata tersebut siap digunakan kapan saja. Begitu saja, setelah mempersenjatai diri dengan seluruh kekuatannya, dia memanggil Hua-Hua. Meong. Hua-Hua melompat ke pelukan Zhang Yi dan menatapnya dengan mata bulatnya yang besar. Guru, apakah kita akan keluar untuk bermain? Zhang Yi mengelus bulunya yang lembut sambil tersenyum. Aku akan keluar sebentar, kamu tinggal di rumah dan awasi dia. Sekarang di seluruh tempat penampungan, selain aku, kamulah yang terkuat. Kamu harus bertanggung jawab melindungi semua orang. Dengan adanya Hua-Hua di sini, tak seorang pun dapat masuk ke tempat perlindungan kecuali mutan tingkat Ipsilon muncul. Meong. Hua-Hua mingki. Hua-Hua melompat ke sofa, lalu segera mengubah ekspresinya menjadi fokus. Matanya melebar seperti lonceng, menatap keluar jendela. Zhang Yi memikirkannya dan merasa tidak pantas baginya untuk keluar sendirian. Akan lebih baik mencari pengawal untuk menghindari kecelakaan. Jadi dia menemukan Liang Yu. Ketika Liang Yu mendengar bahwa Zhang Yi ingin mengajaknya keluar, senyum tipis muncul di wajahnya. Oke. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke kamar, berganti ke seragam tempur coklat tua, mengenakan sarung tangan kulit rusa hitam, dan kemudian mengambil pedang Tang Longming yang panjang dan berat. Liang Yu keluar dari ruangan dan mendatangi Zhang Yi, tampak heroik. Ayo pergi. Setelah Zhang Yi memastikan lokasi desa Gaoyuan, dia membuka pintu dimensi dan membawa Liang Yu ke tempat itu. 10 hari yang lalu, gelombang kecoa baru saja mulai mendatangkan malapetaka di kota Tianhai. Kota Tianhai, desa Gaoyuan, selalu ada desa-desa seperti itu di sekitar kota-kota besar. Bisnis utama mereka adalah bercocok tanam, lalu memasoknya ke kota, layaknya transfusi darah untuk menjaga operasional kota. Desa Gaoyuan adalah salah satu desa seperti itu. Meskipun merupakan daerah pedesaan, daerah ini dekat dengan kota besar seperti kota Tianhai, jadi standar hidup di desa tersebut sebenarnya cukup baik. Sebagian besar penduduk desa mencari nafkah dengan menanam sayuran rumah kaca,
dan menyediakan bahan hidup lainnya untuk kota Tianhai. Setelah zaman es tiba, mereka, seperti kota Sujia, bertahan hidup dengan mengandalkan kemampuan mereka untuk berinovasi dan persediaan yang disimpan. Namun mereka lebih beruntung dari kota Sujia. Mereka tidak menemui pangkalan Xishan dan Zhangyi, dan karena lokasinya yang terpencil, pangkalan itu tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang zombie. Jadi sampai hari ini, masih banyak penduduk desa yang tinggal di desa Gaoyuan. Mungkin jika orang-orang di kota Sujia tidak bertemu Zhangyi dan pangkalan Xishan, mereka akan mampu bertahan hidup dengan baik sampai sekarang. Namun tidak banyak, jika, di dunia ini, dan selalu ada orang yang dapat bertahan hidup di tengah kesulitan. Terkadang, vitalitas manusia tidak lebih lemah dari kecoak. Namun kali ini, wabah kecoa yang tiba-tiba datang membawa masalah besar bagi mereka. Tidak peduli seberapa menakutkannya zombie itu, mereka dapat dibunuh satu persatu. Namun, kecoa-kecoak yang mengganggu itu tidak akan memprioritaskan menyerang pemiliknya, tetapi akan mencuri makanan yang disimpan di ruang bawah tanah di bawah salju. Setelah beberapa kali diserang kecoa, persediaan makanan di desa Gaoyuan yang sudah terbatas menjadi semakin langka. Jadi saat ini, Gao Tianwu, kepala desa Gaoyuan, merasa sangat gelisah. Pasokan makanan di desa Gaoyuan tidak akan bertahan lama. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah pangan dalam waktu setengah bulan, aku khawatir seluruh desa akan kacau balau. Siapapun yang membaca buku sejarah tahu apa yang terjadi pada orang yang kelaparan. Mereka mati kelaparan, saling membunuh, atau bahkan memakan anak-anak mereka sendiri. Saat itu, desa Gaoyuan akan selesai. Gao Tianwu, kepala desa Gaoyuan, duduk di kantornya, mengkhawatirkan makanan di desa dalam waktu setengah bulan. Dia tahu betul bahwa tanpa makanan, seluruh desa dataran tinggi akan cepat runtuh. Namun setelah kiamat, menanam makanan menjadi sangat sulit. Ada beberapa penanam tanaman yang baik di antara mereka yang bahkan tahu cara menggunakan kayu busuk untuk menumbuhkan jamur. Tetapi benda itu tidak dapat mengenyangkan perut dan hanya dapat mengisi celah makanan. Makanan terpenting, beras, tepung, biji-bijian dan minyak, semakin berkurang. Bukannya mereka tidak berpikir untuk pergi ke daerah perkotaan Tianhai dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Bahkan lebih dari setengah tahun yang lalu, mereka menemukan cara untuk menyeberangi hamparan salju dan datang ke Tianhai untuk menyelidikinya. Akibatnya, situasi Tianhai membuat mereka merasa kecewa. Telah lama dikendalikan oleh beberapa organisasi besar. Mereka banyak dan kuat, dan mereka semua memegang senjata tajam di tangan mereka. Jika orang-orang dari desa Gaoyuan ini bersaing dengan mereka untuk mendapatkan persediaan, mereka pasti akan mencari mati. Memikirkan hal ini, Gao Tianwu mengerutkan kening, mengkhawatirkan masa depan desa. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Datang! Gao Tianwu Dao, pintu didorong terbuka, dan seorang pria muda jangkung dengan penampilan sederhana dan jujur masuk. Ini adalah adik Gao Tianwu, Gao Changguang. Setelah kiamat, dia telah membantunya menjaga ketertiban di desa. Gao Tianwu memaksakan senyum di wajahnya. Xiao Guang, aku memintamu keluar dan mencari perbekalan. Bagaimana kabarmu? Xiao Guang tampak meminta maaf, dan hati Gao Tianwu mencelos saat melihat ini. Saudara Xiao Wu, kami sudah menjarah area dalam radius 10 mil di sekitar desa. Apakah masih ada material yang tersisa? Kali ini aku mengambil risiko dan membawa saudara-saudaraku ke tempat yang lebih jauh. Tetapi saljunya begitu tebal sehingga semuanya terkubur. Tidak ada petunjuk sama sekali. Gao Tianwu menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kekhawatiran. Ia tahu betapa sulitnya meninggalkan desa untuk mencari perbekalan saat ini. Sekalipun masih ada material yang belum ditemukan di antara salju tebal, salju telah turun selama setahun dan telah lama menenggelamkan tempat-tempat yang tidak berpenghuni itu. Berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menggali salju setebal puluhan meter menggunakan tenaga manusia?
Sekalipun dia orang yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa, dia tetap merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang merepotkan itu. Xiao Guang melanjutkan, "Saudara Xiao Wu, jika ini terus berlanjut, persediaan makanan desa kita tidak akan bertahan lama lagi." Beberapa orang sudah mulai membicarakannya. Tadi malam, aku menangkap beberapa pencuri yang mencoba mencuri makanan. Haruskah aku memberi mereka pelajaran dan memperingatkan penduduk desa lainnya? Gao Tianwu menopang dagunya dengan satu tangan dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak bisa begitu. Penduduk desa mencuri makanan karena khawatir tidak punya cukup makanan. Jadi mereka ingin menyembunyikannya sendiri untuk mengatasi kesulitan. Sejujurnya, mereka hanya ingin hidup. Apa yang salah dengan mereka? Xiao Guang berkata dengan agak tidak puas, "Tetapi jika semua orang melakukan hal yang sama seperti mereka, desa kita akan kacau." Gao Tianwu bersandar di kursinya, berpikir lama, lalu perlahan berkata, "Pada titik ini, beberapa tindakan luar biasa harus diambil. Sampaikan perintahnya mulai hari ini, porsi makan akan diubah menjadi 1 porsi makan sehari. Kecuali mereka yang bertugas berpatroli setiap hari, semua orang harus mengurangi aktivitas mereka. Selama mereka tidak bergerak, mereka tidak akan mudah lapar. Saat memasak bubur, tambahkan lebih banyak air dan kurangi biji-bijian. Dengan begitu, biji-bijian setidaknya bisa bertahan lebih lama." Xiao Guang berkata dengan wajah getir, "Kakak Xiao Wu, semua orang sudah makan lebih sedikit dari biasanya. Kalau kau terus begini, aku khawatir semua orang akan merasa kesal." Gao Changguang berkata tanpa daya, "Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa membiarkan penduduk desa menderita terlebih dahulu, dan akulah yang akan menanggung akibatnya. Aku sendiri yang memimpin tim mencari makanan akhir-akhir ini. Aku yakin kota sebesar Tianhai tidak akan kekurangan makanan untuk segelintir orang di desa Gaoyuan." Xiao Guang menerima pesanan itu dan turun, lalu dia meminta seseorang untuk menyampaikan berita itu. Ketika penduduk desa mendengar perintah itu, mereka langsung menjadi gempar. Seorang penduduk desa bernama Meng Chuan langsung berkata, "Kami sudah lapar setiap hari." Mereka menambahkan air ke bubur. "Kenapa kami tidak minum air saja?" Bagaimana Xiao Wu bisa menjadi kepala desa? Kalau dia tidak bisa mendapatkan makanan, seharusnya dia tidak jadi kepala desa sejak awal. Beberapa penduduk desa juga berbisik, itu tidak benar. Kalau bukan karena Xiao Wu dan saudara-saudaranya, bagaimana mungkin kami bisa melawan desa-desa besar di sebelah? Kami pasti sudah dibantai mereka sejak lama, dan akan jadi pertanyaan apakah kami bisa bertahan hidup. Meng Chuan mendengus dingin, masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Sehebat apapun dia dulu, siapa yang bisa menjamin dia tidak berubah pikiran sekarang? Mari kita minum bubur setiap hari, mungkin dia makan roti putih di belakang kita. Menghadapi kata-kata kasar Meng Chuan, tidak semua penduduk desa tidak tahu berterima kasih. Seseorang segera berdiri dan menuduh Meng Chuan, "Jangan bicara omong kosong, Xiao Wu bukan orang seperti itu." Meng Chuan mencibir. Ia mengamati sekeliling dengan saksama sebelum berbisik kepada penduduk desa lainnya. "Apa yang kau tahu? Anak itu mencuri makanan dan menaruhnya di gudang bawah tanahnya. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membaginya dengan kita? Kau hanya bermimpi." Aku melihatnya diam-diam mengeluarkan sekantong besar makanan dari ruang bawah tanah dengan mata kepala aku sendiri. Dia menyelinap pergi dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata beberapa penduduk desa di dekatnya terbelalak. "Apakah kau mengatakan kebenaran atau tidak?" Meng Chuan bersumpah dengan sungguh-sungguh. "Bagaimana mungkin aku berbohong? Jika aku berbohong, kau boleh memotong lidahku." Rumor-rumor pun berkembang dan terbang cepat ke udara. Karena krisis pangan di desa Gaoyuan, penduduk desa tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk dimakan, dan mereka merasa kesal. Pada saat ini, percikan kecil sudah cukup untuk menanam benih keraguan di hati mereka. Dengan tanah yang tepat,
Hanya butuh waktu untuk tumbuh perlahan, menjadi lebih kuat, dan akhirnya menjadi monster yang menakutkan. Untuk mengatasi masalah makanan bagi desa, Gao Tianwu harus memimpin timnya sendiri untuk keluar dan mencari makanan. Sebagai seorang mutan, ia memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga ia dapat menggali perbekalan yang terkubur di bawah salju dengan lebih baik. Sebelumnya, ia pernah bekerja di kota Tianhai, mengantar makanan untuk dibawa pulang dan pengiriman ekspres, serta bekerja sebagai pelayan di bar. Ia mengenal lokasi beberapa supermarket dan hotel besar. Aku juga tahu bahwa tempat seperti ini sering memiliki inventaris. Jadi dia memimpin sekelompok orang, mengandalkan ingatan mereka dan beberapa gedung tinggi, dan menjelajah dengan hati-hati di tengah salju tebal. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka akhirnya menemukan beberapa persediaan di salju. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka dimuat ke dalam 2 truk yang ditarik kereta luncur anjing. Xiao Guang berkata kepada Gao Tianwu dengan gembira, "Kakak Xiao Wu, ini hebat. Kita harus menyimpan persediaan ini akan cukup untuk beberapa hari." Gao Tianwu mengembuskan kabut putih tebal. Ia tampak sedikit lelah, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kegembiraan. "Oke, ayo kita teruskan momentum ini. Aku ingat ada supermarket besar sekitar 7 atau 8 kilometer di depan. Sudah malam. Sebaiknya mereka kembali dan beristirahat sebentar. Kita bisa membawa beberapa orang lagi untuk mencarinya di sana besok." Langit redup dan suhu akan semakin rendah di malam hari. Rombongan itu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan menyeret kereta luncur kembali. Saat hari mulai gelap, Gao Tianwu memimpin semua orang ke desa Gao Yuan. "Meskipun kami sibuk sepanjang hari menghadapi angin dan salju, semua orang senang karena kami mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini." Setelah tiba di desa, Gao Tianwu meminta Xiao Guang untuk membawa makanan ke gudang. Dia telah mengeluarkan terlalu banyak tenaga saat ini, dan yang dia inginkan hanyalah tidur nyenyak dan mengisi ulang tenaganya. Xiao Guang menerima perintah itu dan membawa anak buahnya ke sana untuk menyimpan makanan. Gao Tianwu bahkan tidak melepas bajunya, hanya membungkus dirinya dengan selimut dan memejamkan mata. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mendengar suara omelan di telinganya. "Bangun, bajingan." Lalu, ada rasa sakit yang tajam di tubuhku. Gao Tianwu berusaha keras membuka matanya, tetapi mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata ia diikat erat dengan tali. Dia merasa ngeri dan mendongak, hanya untuk melihat Meng Chuan dan sekelompok penduduk desa menatapnya dengan marah. "Apa yang sedang kau lakukan?" Gao Tianwu benar-benar bingung. Ia tidak tahu mengapa penduduk desa melakukan ini padanya. "Kau bertanya tanpa tahu jawabannya." Meng Chuan datang dan menendangnya langsung, menjatuhkannya ke tanah. Beberapa penduduk desa datang dan menyeretnya keluar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Gao Tianwu segera diseret keluar. Ketika Gao Tianwu melihat keluar, pemandangan di depannya langsung membuat pupil matanya mengecil. Ratusan obor dinyalakan di ruang terbuka desa, dan sebuah kuali besar diletakkan di tengahnya. Kuali ini digunakan penduduk desa untuk menyembelih babi tahun baru pada festival musim semi. Beberapa saudaranya, termasuk adiknya Xiao Guang, diikat dan dipaksa berlutut di tanah. Pemberontakan. Kata pertama yang muncul di pikiran Gao Tianwu adalah, "Lari." "Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau mengikat kami?" Gao Tianwu bertanya dengan marah. Sebagai balasannya, seseorang memukulnya 2 kali dari belakang dengan tongkat, hingga menjatuhkannya ke tanah. Meng Chuan menghampiri, menunjuk hidungnya, dan mengumpat, "Gao Tianwu, kau sudah lama mengandalkan kekuatan supernaturalmu untuk menindas orang lain. Kami semua, penduduk desa, sudah lama menoleransi kalian, saudara-saudara. Hari ini kami akan mengulitimu hidup-hidup untuk memperbaiki moral." Adik-adik Gao Tianwu semuanya dipukuli dan berlumuran darah. Setelah mendengar kata-kata Meng Chuan, mereka hanya bisa menatapnya dengan marah.
Kau bajingan. Mata Xiao Guang merah padam. Jika bukan karena saudara Xiao Wu, desa Gaoyuan pasti sudah dihancurkan oleh desa-desa lain sejak lama. Kami bahkan sampai berlari mencari makanan untukmu. Dan beginilah caramu memperlakukan kami. Seorang penduduk desa mencibir. Ia menatap Xiao Guang dan Gao Tianwu yang tergeletak di tanah, dengan sorot mata penuh kemenangan. Ya, selama hari-hari tersulit, memang Gao Tianwu dan saudara-saudaranya yang melindungi desa. Awalnya penduduk desa sangat berterima kasih kepada mereka. Namun seiring berjalannya waktu, bahaya di sekitar mereka berlalu, dan mereka mulai melupakan penderitaan yang mereka alami saat itu. Dan mereka perlahan mulai merasa kesal terhadap kepala desa Gao Tianwu, yang selalu mengatur mereka dengan ketat. Dulu mereka tidak berani mengatakannya, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Mereka adalah orang-orang yang tinggi dan perkasa, sementara Gao Tianwu dan adik-adiknya telah menjadi tawanan yang dicari semua orang. Melihat orang-orang yang dulu hanya bisa mereka sanjung dan patuhi, kini menjadi tidak berdaya, penduduk desa merasa sangat bahagia. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak peduli apa kebenarannya. Setiap kali mereka melihat orang di posisi tinggi dijatuhkan, mereka akan bersorak, mengambil sepotong kue, lalu menunggu orang berikutnya di posisi tinggi turun. Beberapa penduduk desa bergegas maju dan menendang Xiao Guang dengan keras di wajah beberapa kali, mematahkan hidungnya dan merontokkan beberapa giginya. Mulut Xiao Guang penuh darah, wajahnya bengkak, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat lengkap. Gao Tianwu sangat marah ketika melihat adegan ini. Dia menatap Meng Chuan dan berteriak, "Jika ada yang ingin kau katakan, datanglah kepadaku, jangan mempersulit saudaraku." Meng Chuan, bukankah kau hanya ingin menjadi kepala desa? Aku bisa memberikannya padamu dan membiarkan kami pergi. Ada kilatan kepuasan di mata segitiga nakal Meng Chuan, dan senyum di bibirnya seperti senyum rubah yang licik. Gao Tianwu. Dia menundukkan kepalanya dan mendekati wajah Gao Tianwu, tersenyum dan berkata, "Kau juga punya dewa. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Kenapa kau bisa jadi bos? Aku akan menggantikanmu besok." Dan, ia membuka matanya, memperlihatkan tatapan tajam dan dingin, "Aku juga akan mengambil nyawa kalian semua." Hati Gao Tianwu tiba-tiba tenggelam. Tidak apa-apa kalau mereka mencabut saja jabatannya sebagai kepala desa, tapi penduduk desa ini. Penduduk desa ini benar-benar ingin bunuh diri? Mengapa? Dia mengangkat lehernya dengan enggan dan bertanya dengan marah. "Selama setahun aku menjadi kepala desa, aku telah bekerja keras demi kelangsungan hidup seluruh desa. Kita melindungi desa dan mengusir berapa banyak gelandangan. Kami menerjang angin dan salju untuk menemukanmu berapa banyak makanan. Apakah kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih?" Gao Tianwu meraung dengan enggan, dan begitu marahnya hingga dia hampir muntah darah. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima pengkhianatan dari orang yang telah Anda lindungi dengan susah payah. Mendengar perkataannya, penduduk desa di sekitarnya menunjukkan keraguan di wajah mereka. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Gao Tianwu benar, dan mereka telah memberikan banyak kontribusi bagi desa Gaoyuan. Mendengar ini, orang-orang di sekitar Meng Chuan langsung berteriak dan mengumpat dengan keras. "Diam! Kau dari desa Gaoyuan. Kau bilang kau melindungi desa, tapi bukankah penduduk desa melindungimu? Berkontribusi pada masyarakat adalah tugasmu, tapi sekarang kamu datang ke sini untuk mengambil keuntungan. Apa kamu punya rasa malu? Berapa banyak gabah yang kau rampas dari desa saat kau menjadi kepala desa? Kau pikir kami tidak tahu? Aku melihat sendiri kau mencuri gabah kolektif dan menyembunyikannya." Gao Tianwu hampir muntah darah. Desa Gaoyuan melindunginya? Konyol sekali. Ia dan adiknya, Xiao Guang, adalah orang-orang yang luar biasa. Setelah kiamat, mereka bisa saja menjalani kehidupan yang baik dengan kemampuan mereka sendiri dan sekelompok saudara di sekitar mereka.
Karena perasaan sesama warga kota itulah mereka dengan tegas berdiri untuk melindungi desa. Tanpa mereka, desa Gaoyuan tidak akan pernah mampu mengalahkan beberapa desa besar dan makmur di sekitarnya. Belum lagi gerombolan gelandangan yang kemudian datang merampok warga dengan senjata api. Kok bisa di mulut mereka, usaha Gao Tianwu dan yang lainnya jadi hal yang lumrah? Mengenai masalah dia mencuri makanan, Gao Tianwu buru-buru menjelaskan, "Kamu salah paham, aku tidak mencuri makanannya. Aku menggunakannya untuk menyewa seseorang untuk menyelesaikan masalah kecoa beberapa waktu lalu." Meng Chuan tersenyum dingin dan menendangnya tepat di dada. Gao Tianwu menahan napas dan wajahnya memerah. "Sudah waktunya, siapa yang akan mendengarkan omong kosongmu?" Gao Tianwu memelototi Meng Chuan dengan tajam. Namun Meng Chuan tiba-tiba berjongkok, menjambak rambutnya, mencibir dan berkata di telinganya, "Apa kau tidak mengerti situasi saat ini? Sekarang setelah kita bertindak, tidak ada jalan untuk kembali. Jadi, apapun alasanmu, kau akan mati malam ini." Kata-kata Meng Chuan membuat hati Gao Tianwu menjadi sangat dingin. Dia menatap Meng Chuan dengan marah dan meraung, "Meng Chuan, kau..." Meng Chuan tidak lagi mengizinkannya berbicara dan memukulnya dengan keras di dada 2 kali. Saat itu, Gao Tianwu baru saja bekerja seharian penuh dan sangat lemah. Ia dipukuli di tempat dan tidak bisa bicara serta batuk-batuk hebat. "Nyalakan api dan panaskan air panas. Rebus orang-orang berhati hitam ini dan beri orang tua dan muda camilan." Meng Chuan berteriak penuh kemenangan. Ketika penduduk desa mendengar ini, mata mereka berbinar hijau, dan mereka semua tersenyum gembira, menjilati bibir mereka yang pecah-pecah dengan lidah mereka yang merah. Sudah setahun sejak pertempuran terakhir, dan situasi ini tidak menggelikan bagi mereka. Apalagi setelah minum bubur encer selama hampir setengah bulan, mereka sudah mati kelaparan. Akan lebih baik jika makanannya ditingkatkan. Api berkobar membakar di bawah panci, salju mencair dengan cepat di dalam panci, dan penduduk desa bersorak kegirangan. Kemudian seseorang datang dan menanggalkan pakaian Xiao Guang dan yang lainnya. Gao Tianwu ditindih 2 orang dengan wajahnya menempel di tanah. Ia tak berdaya melawan dan hanya bisa menyaksikan adiknya dilempar ke dalam panci besar dan direbus hidup-hidup. "Hentikan! Hentikan, kalian binatang buas! Jangan sentuh mereka. Kalau kau mau makan, makan aku saja." Gao Tianwu meraung dalam kesedihan dan kemarahan, matanya begitu merah hingga hampir berdarah. Ketika dia memikirkan bahwa mereka telah bekerja keras melindungi sekelompok binatang buas selama ini, dia merasa sangat patah hati dan marah sampai-sampai dia merasa seperti tenggelam. Meng Chuan tertawa nakal, menatap langit, "Hahaha. Jangan khawatir. Santai saja. Ada ratusan rumah tangga di desa kami, dan tak seorang pun dari kalian akan selamat." Xiao Guang dan yang lainnya segera ditelanjangi, meraung putus asa dan marah, dan hendak dilemparkan ke dalam panci mendidih. Pada saat ini, di sebuah bukit rendah tak jauh dari sana, Zhang Yi dan Liang Yu tengah mengawasi segalanya di sana. Setelah mendapat informasi itu, Zhang Yi segera membawa Liang Yu ke sini. Melihat situasi di desa Gaoyuan, Liang Yu tampak iba. Tingkah laku penduduk desa yang tak tahu terima kasih membuatnya mengepalkan tinju. Namun dia tidak bertindak gegabah, melainkan menatap Zhang Yi di sebelahnya. Zhang Yi melipat tangannya dan menatap segala yang ada di depannya dengan penuh minat. Penduduk desa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Yi tidak peduli bagaimana mereka akan bertahan hidup atau cinta berdarah macam apa yang akan terjadi di antara mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat Gao Tianwu digosok di tanah dengan kepala tertekan ke bawah, wajahnya penuh keputusasaan dan keengganan, dia tiba-tiba melihat dirinya dipotong-potong seperti babi. Terlebih lagi, dia mendengar sesuatu yang dikatakan Gao Tianwu. Gao Tianwu tahu bahwa ada orang yang mampu menghadapi gelombang kecoa, jadi dia melindungi seluruh desa Gaoyuan agar tidak hancur total oleh gelombang kecoa. 2 alasan ini sudah cukup. Zhang Yi.
Liang Yu berkata dengan nada memohon, matanya penuh kesungguhan. Zhang Yi mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Selamatkan orang-orang itu. Mata Liang Yu berbinar, dia mengangguk, dan sosoknya menghilang dari bukit dalam sekejap. Tepat saat penduduk desa bersorak dan hendak melemparkan Xiao Guang dan yang lainnya ke dalam panci besar untuk memasaknya, sebuah badai datang menerjang. Bom! Udara meledak dengan gemuruh yang mengerikan, dan lebih dari selusin penduduk desa terpental puluhan meter. Kemudian mereka jatuh terguling-guling di salju. Xiao Guang dan beberapa orang lainnya jatuh ke tanah dalam keadaan telanjang. Tetapi untungnya mereka tidak jatuh ke dalam air mendidih. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Gao Tianwu tertegun sejenak, seakan-akan dia telah melihat seorang penyelamat. Meng Chuan langsung mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan mengarahkannya ke Liang Yu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Siapa kau? Kenapa kau ingin ikut campur dalam urusan desa Gaoyuan kami? Aku sarankan kau segera pergi, kalau tidak, kami tidak akan sopan. Liang Yu menatap Meng Chuan dengan dingin dan berteriak, lepaskan dia. Meng Chuan menelan ludahnya, ini, apa hubungannya denganmu? Sebelum Liang Yu bisa mengatakan apapun, Zhang Yi berjalan keluar dari pintu ruang di sebelahnya. Zhang Yi menatap Liang Yu dengan tatapan dingin di matanya dan berkata, kau terlalu bimbang. Begitu dia selesai berbicara, tentakel hitam tiba-tiba menusuk dari dada Meng Chuan. Darahnya langsung membeku, Meng Chuan menundukkan kepalanya dengan linglung, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. Orang seperti ini cuma bakal bikin masalah kalau dia tetap di sini. Bunuh saja dia, selesai. Zhang Yi berkata dengan tenang. Liang Yu sedikit ragu, awalnya aku ingin berunding dengan mereka. Lagi pula, mereka hanyalah penduduk desa biasa. Zhang Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pasti ada sesuatu yang penuh kebencian pada orang-orang yang menyedihkan. Tidak perlu mengasihani mereka. Penduduk desa sekitar terkejut ketika melihat pemandangan itu. Betapapun bodohnya mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan mutan yang kuat. Karena Gao Tianwu dan Xiao Guang adalah orang-orang yang luar biasa. Jika mereka tidak keluar mencari perbekalan selama sehari dan sangat lelah secara fisik dan mental, mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Karena mutan mempunyai kekuatan yang amat dahsyat yang tidak dapat ditandingi oleh manusia biasa. Zhang Yi melirik ke arah orang-orang yang ditelanjangi di tanah, lalu dengan santai mengambil beberapa mantel katun dari luar angkasa dan melemparkannya kepada mereka. Meskipun dia tidak mencintai orang-orang ini, bagaimanapun juga, mereka diselamatkan olehnya dan Liang Yu. Jika mereka mati seperti ini, dia akan kehilangan muka. Meskipun Meng Chuan sudah mati, ia masih memiliki gengnya. Melihat Zhang Yi dan Liang Yu, dua orang itu muncul, membuat seluruh penduduk desa ketakutan. Mereka mengerti bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Jika tidak, jika Gao Tianwu melarikan diri, mereka tidak akan punya buah untuk dimakan. Beberapa orang saling bertukar pandang, dan tiba-tiba seseorang bergegas dari belakang Zhang Yi sambil membawa sekop di tangan. Beberapa lainnya meraih pakaian mereka dan mengeluarkan pistol. Sus! Paku-paku tajam tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menembus tubuh mereka. Sebelum kelompok orang ini sempat meneriakkan beberapa slogan yang layak, kehidupan mereka mengalir keluar dari lubang berdarah besar di dada mereka. Penduduk desa itu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar, bahkan banyak di antara mereka yang mengompol di celana saat itu juga, menangis dan menjerit serta melarikan diri. Zhang Yi mengabaikan mereka sepenuhnya, berjalan mendekat, menjentikan jarinya dan memotong tali pada Gao Tianwu. Terima kasih, terima kasih. Gao Tianwu bernapas berat dan berubah menjadi kabut putih tebal. Zhang Yi berkata dengan tenang, kau seharusnya berterima kasih kepada seseorang dengan cara yang pantas. Coba aku tanya, di mana orang yang kau sebutkan sebelumnya yang bisa membantumu mengusir kecoak? Gao Tianwu berjuang untuk berdiri. Dia melirik saudara-saudaranya yang tidak jauh darinya.
Meskipun Xiao Guang dan yang lainnya tampak sangat menyedihkan dan lemah, kulit mereka jelas mulai pulih setelah mengenakan pakaian berlapis pemberian Zhang Yi. Intinya, mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Gao Tianwu memandang Zhang Yi dan Liang Yu. Terima kasih kalian berdua telah menyelamatkanku, Gao Tianwu, dan saudara-saudaraku. Apapun yang kau inginkan, bahkan nyawaku, akan kuberikan padamu. Tapi orang itu telah berjasa bagi desa Gaoyuan kita, dan aku tidak akan pernah membocorkan informasi pribadinya dengan mudah. Aku sungguh minta maaf. Zhang Yi mengangkat alisnya. Bukankah menurutmu kau cukup berprinsip? Jangan khawatir, aku hanya ingin dia membantu membersihkan kecoak-kecoak itu. Aku tidak punya niat lain. Selama dia bisa melakukan kebaikan ini kepadaku, aku bisa memberimu hadiah yang sangat besar. Mendengar Zhang Yi mengatakan ini, Gao Tianwu merasa telah diselamatkan oleh orang lain. Ia pun berkata, baiklah, tapi aku harus bertanya kepadanya dulu. Mohon maaf. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, dengan sedikit nada meminta maaf dalam kata-katanya. Zhang Yi tersenyum tidak setuju. Lagi pula dia tidak terburu-buru. Jadi dia hanya mengikuti rencana Gao Tianwu. Gao Tianwu menunjuk ke arah Xiao Guang dan yang lainnya lalu berkata, Dermawanku, bisakah aku mengurus saudara-saudaraku terlebih dahulu? Zhang Yi berkata, secepatnya. Gao Tianwu bergegas menghampiri. Meskipun saat itu ia sangat lemah dan terluka, ia tetap berjuang untuk membantu saudara-saudaranya berdiri dan membawa mereka ke kamar agar tetap hangat. Seluruh desa Gaoyuan hening saat itu. Penduduk desa panik dan berlari pulang, lalu diam-diam mengawasi pintu rumah Gao Tianwu. Mereka khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Akankah Gao Tianwu membalas dendam pada mereka nanti? Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi saat itu cuaca sangat dingin dan bersalju, dan meninggalkan desa berarti kematian. Insiden ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semuanya diprovokasi oleh Meng Chuan. Dia seharusnya tidak membenci kita. Ketika saatnya tiba, selama kita semua bersama-sama meminta maaf kepadanya, saya rasa dia tidak akan menyimpan dendam terhadap seluruh desa. Semuanya, tolong sampaikan beberapa kata baik kepadanya dan pujilah dia. Mungkin dia akan melupakan kejadian ini. Penduduk desa menghibur diri dengan cara ini dan merasa sedikit rileks. Gao Tianwu dengan hati-hati mengatur tempat bagi saudara-saudaranya, membiarkan mereka berbaring dan beristirahat, dan menyalakan kompor untuk menghangatkan mereka. Setelah menyiapkan semuanya, dia berjalan keluar rumah dan berkata kepada Zhang Yi dan Liang Yu. Kalian berdua, aku tahu kalian bukan orang biasa. Jadi kali ini, aku akan membawa kalian langsung untuk menemukan teman itu. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Cerdas. Liang Yu bertanya dengan suara rendah, mengapa dia berubah pikiran? Zhang Yi berkata, dia dalam kondisi seperti ini sekarang, dan tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita benar-benar ingin mengikutinya. Akan lebih baik baginya untuk bermurah hati dan membawa kita ke sana, dan kita bahkan bisa memenangkan hatinya. Liang Yu mengangguk, begitulah adanya. Gao Tianwu membawa Zhang Yi dan Liang Yu dan berjalan menuju barat laut desa. Zhang Yi mengobrol dengannya dan bertanya dengan tenang, apa yang akan kau lakukan dengan desamu di masa depan? Menurut karakter Zhang Yi, jika orang-orang itu mengkhianatinya, hanya akan ada satu hasil. Tetangga komunitas Yuelu pada waktu itu seharusnya sangat akrab dengan hal ini. Gao Tianwu menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang. Apa yang mereka tahu? Mereka hanya sekelompok petani bodoh yang mudah tertipu. Pelakunya telah dibunuh oleh kalian berdua, dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Mengenai orang-orang itu, aku tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Mendengar ini, Zhang Yi sedikit mencibir. Namun, Gao Tianwu segera mengubah nadanya, tapi aku tidak bodoh. Mulai sekarang,
Aku akan benar-benar melepaskan diri dari mereka dan tidak akan terlibat lagi dengan mereka. Zhang Yi mengangguk tanpa suara. Kau cukup menarik. Dia pikir Gao Tianwu memang menarik. Kepribadian orang ini agak mirip dengan Paman Yu. Keduanya memiliki temperamen yang baik hati dan sedikit idealisme. Tapi untungnya dia tidak bodoh. Kalau tidak dia pasti sudah menjadi Liang Yu, kan? Sungguh mengagumkan bahwa seseorang dapat melindungi desanya selama 3 hari di akhir zaman. Beberapa orang berjalan-jalan di sepanjang jalan dan menuju ke arah barat laut. Zhang Yi tidak terburu-buru dan tidak menggunakan kemampuannya untuk melompati ruang. Sebaliknya, dia berjalan dan mengobrol dengan Gao Tianwu sepanjang jalan. Tanpa diduga, saat keduanya mengobrol, mereka menemukan banyak persamaan. Gao Tianwu 1 tahun lebih muda dari Zhang Yi. Ia juga pernah bekerja di kota Tianhai, dan tingkat pendidikan serta pengalaman mereka serupa. Setelah kiamat, Zhang Yi selalu waspada terhadap semua orang. Ini pertama kalinya ia mengobrol dengan orang seusianya seperti ini. Orang-orang di sekelilingnya mencintainya dan menghormatinya, tetapi hanya sedikit teman yang bisa mengobrol normal dengannya. Saya bertemu Gao Tianwu saat ini, dan itu merupakan kesempatan langka bagi kami untuk mengobrol tentang beberapa hal sepele. Namun, ini juga karena Gao Tianwu muncul pada waktu yang tepat. Kalau saja Zhang Yi bertemu dengan mutan liar semacam ini setengah tahun lalu, dia pasti akan menjauhinya atau membunuhnya dengan pisau. Bagaimana aku bisa setenang dan sedamai sekarang? Terus terang saja, kekuatan mereka telah tumbuh. Tetapi mentalitas mereka telah berubah. Setelah mengobrol santai, saya mengetahui bahwa Gao Tianwu dan sepupunya Gao Changguang keduanya orang luar biasa. Akan tetapi, mereka berdua jarang berinteraksi dengan orang-orang luar biasa lainnya, sehingga mereka tidak banyak mengetahui kekuatan mereka sendiri. Yang kita tahu adalah mereka telah mengalami banyak pertempuran dengan skala yang bervariasi di dekat desa Gaoyuan. Hal serupa juga terjadi di desa-desa tetangga, beberapa gelandangan dan perampok. Namun, berkat mereka, desa Gaoyuan tidak pernah mengalami kerugian besar. Beberapa ketertarikan muncul di hati Zhang Yi. Apakah benda termahal sejak kiamat? Bakat adalah yang paling mahal, dan bahkan kota Blizzard yang berpangkat tinggi telah mulai merekrut bakat dari kota lain. Setelah beberapa pertempuran besar, kota Tianhai telah lama kehilangan bakatnya. Zhang Yi juga berharap dapat memilih beberapa orang asing yang dapat dipercaya dan kuat untuk menjaga ketertiban di kota Tianhai. Jadi selama percakapan itu, ada beberapa pertimbangan untuk Gao Tianwu. Menghadapi pertanyaan Zhang Yi, Gao Tianwu tahu dalam hatinya adanya jurang pemisah yang besar antara dirinya dan Zhang Yi. Maka ia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Yi. Kemampuanku adalah pengungkapan kebenaran 5 arah. Setelah aku membangkitkan kekuatan supernaturalku, aku bisa mengendalikan 5 kekuatan berbeda. Ketika Zhang Yi mendengar ini, sorot matanya saat menatap Gao Tianwu sedikit berubah. Satu-satunya mutan yang dapat memiliki beberapa kemampuan sekaligus adalah mereka yang memiliki sifat paling istimewa. Mutan dengan kemampuan ini tidak dapat diprediksi, memiliki beragam kemampuan, dan tidak dapat dikategorikan begitu saja. Mutan yang memiliki kemampuan jenis ini biasanya memiliki batas atas yang lebih tinggi. Zhang Yi mengingatnya dalam hati tanpa berkata apa-apa, berencana untuk menemui orang yang disebutkan Gao Tianwu terlebih dahulu sebelum membahas masalah tersebut. Setelah lebih dari 10 menit, Gao Tianwu membawa Zhang Yi ke danau es. Seluruh danau telah membeku, dengan banyak lubang di atasnya, tampaknya ditinggalkan oleh penduduk desa yang mencoba menangkap ikan. Tapi ini bukan Lujiang, dan tidak banyak ikan di danau itu. Zhang Yi melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Di mana teman yang kau sebutkan?" Sejauh mata memandang, daerah sekelilingnya hanya berupa hutan belantara, tak ada satupun rumah di sana. Gao Tianwu berkata, "Silakan tunggu sebentar." Sambil berbicara, dia berjalan ke arah depan danau es, mengambil sepotong es yang pecah,
dan mulai memukulkannya ke permukaan danau. Boom! 3 kali sekaligus, ketukan yang sangat teratur. Zhang Yi masih bingung. Mungkinkah dasar danau es itu berlubang dan ada seseorang yang tinggal di sini? Pada saat ini, sejumlah besar es dan salju tiba-tiba muncul dari lubang es, dan kemudian seorang pria hitam besar muncul dari bawah, dengan 2 mata besar menatap ke arah Zhang Yi. Dukun! Mata Zhang Yi perlahan melebar dan dia menatap sepasang mata cerah di atas es. Meski hari sudah malam, cahaya di es tidak cukup, tetapi jelas terlihat seekor makhluk besar berwarna hitam dengan kepala bundar. Terutama sepasang mata yang melotot di dahi. HM? Zhang Yi memiliki tanda tanya di dahinya. Apa ini? Sebelum Zhang Yi sempat bertanya, makhluk hitam besar itu melompat keluar dari bawah es. Wah! Xiao Wu, lama tak bertemu. Apa kau kesini untuk membawakanku makanan lagi? Kuek! Kau orang yang baik sekali. Kalau aku punya anak perempuan, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menikahimu. Zhang Yi menunggu sampai dia melompat keluar dari es sebelum dia bisa melihat penampilannya dengan jelas. Di bawah sinar bulan tipis dan cahaya salju, tubuhnya yang besar dan bulat serta anggota tubuhnya yang ramping terlihat. Katak raksasa, meskipun seluruh tubuhnya tertutup lumpur, dia berdiri seperti manusia, meletakkan tangannya di pinggul dan berbicara kepada Gao Tianwu. Orang-orang aneh? Binatang-binatang aneh. Zhang Yi sedikit bingung saat ini. Jika itu manusia, mengapa ia hidup di lumpur? Jika ia binatang aneh, bagaimana ia bisa berbicara bahasa manusia? Liang Yu juga bingung. Tetapi karena naluri wanita untuk melawan katak, dia diam-diam mundur ke belakang Zhang Yi. Katak itu juga melihat Zhang Yi, dan mata besarnya tiba-tiba berbinar. Wow! Apakah ini teman-temanmu, Xiao Wu? Mereka terlihat menarik. Gao Tianwu menjelaskan kepada katak itu, mereka adalah para dermawanku yang baru saja menyelamatkan hidupku. Mereka ingin datang kepadamu untuk meminta bantuan. Gao Tianwu menatap Zhang Yi dan berkata, Tuan Zhang, ini orang yang saya sebutkan yang dapat membantumu mengatasi masalah kecoa. Setelah mendengar keseluruhan cerita, katak itu memutar matanya dan kemudian berjalan menuju Zhang Yi. Tubuhnya tertutup lumpur tebal, yang tampak seperti perlindungan alami terhadap hawa dingin. Pakaian apa yang kau kenakan? Zhang Yi dengan baik hati mengingatkannya. Katak itu melihat lengannya dan menyadari bahwa lengannya tertutup lumpur. Kuek! Kelihatannya kurang ajar. Tunggu sebentar. Dia melangkah mundur beberapa langkah, lalu mengguncang tubuhnya kuat-kuat, dan lumpur pun segera terkibas dari tubuhnya. Zhang Yi memperhatikan bahwa kulitnya tidak berkilau dan semulus kulit katak biasa, tetapi ditutupi lapisan rambut yang tidak terlihat kecuali jika kau perhatikan lebih dekat. Terdapat lapisan lemak tebal di bawah vili. Dapat dilihat bahwa inilah alasan mengapa ia dapat tetap hangat tanpa bantuan pakaian di zaman es. Setelah mengibaskan lumpur di tubuhnya, katak itu berjalan mendekati Zhang Yi seperti manusia. Matanya besar, bahkan lebih besar daripada mulut Zhang Yi saat terbuka. Sudut mulutnya yang besar selalu terangkat, dan tampak seperti selalu tersenyum. Kuek! Halo, temanku. Aku katak, Namaku Haruki Murakami, kau juga bisa memanggilku kepala desa. Kuek, kuek. Aku suka nama ini, kuek, kuek. Zhang Yi menyilangkan lengannya dan tiba-tiba tersenyum. Yah, setidaknya bisa dipastikan kalau kau mutan. Karena katak tidak bisa membaca, dan mereka tidak akan memberi nama pada diri mereka sendiri seperti Haruki Murakami. Katak itu menggelengkan kepalanya. Oh, itu tidak penting. Zhang Yi menanyakan namanya lagi, tetapi katak itu hanya menggelengkan kepalanya. Masa lalu tak lagi penting. Kita harus menatap ke depan. Kuek. Jadi, panggil aku kepala desa. Zhang Yi mengangkat alisnya. Aku pikir memanggilmu Toadji juga bagus. Ketika katak mendengar hal itu,
Dia menjadi sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Oh, tidak. Aku katak, bukan kodok. Parah. Gao Tianwu bergegas datang untuk menenangkan keadaan. Oke, kau seekor katak, kami semua tahu itu. Dia menoleh dan berbisik kepada Zhang Yi. Sebenarnya, aku juga tidak tahu identitasnya. Sejak bertemu dengannya, aku hanya tahu dia bersembunyi di dasar danau. Dia tidak pernah bercerita tentang dirinya sendiri. Mungkin otakku membeku dan aku benar-benar mengira aku seekor katak. Zhang Yi menyentuh dagunya. Katak besar ini cukup menarik. Katak melawan serangga? Sepertinya ide yang bagus. Dia melihat katak itu dan bertanya, "Hei, apakah kau punya ide tentang bagaimana cara mengatasi kecoa?" Katak itu mengusap kepalanya. Kecoa? Oh, akulah kepala desa Gaoyuan. Akulah yang paling jago menangani serangga. Dia mengangkat jarinya yang panjang dan berkata, "Aku akan memberimu sedikit pengetahuan ilmiah. Kecoa kaya akan protein dan merupakan makanan yang sangat baik. Kalau sekarang kau bisa menemukan banyak kecoak, aku sarankan kau mengolahnya jadi makanan. Rasanya seperti ayam, enak sekali." Wajah Liang Yu penuh distorsi. Berpikir bahwa katak itu pasti telah memakan banyak kecoak, ia diam-diam mundur beberapa langkah. Tenggorokan Zhang Yi juga bergerak beberapa kali. "Kalau kau bisa urusin semua itu, aku harap kau bisa bantu aku. Soalnya aku lagi banyak kecoak. Dan setelah kau membantuku dengan ini, aku akan memberimu hadiah lainnya." Singkat cerita, Zhang Yi langsung memberitahukan identitasnya. Dia adalah Raja Tianhai dan mutan terkuat di wilayah Jiangnan. Gao Tianwu tertegun saat mendengar ini, dan seluruh tubuhnya membeku. Setelah perang berakhir, meskipun ia membangkitkan kekuatan supernaturalnya, ia masih aktif di daerah dekat desa Gaoyuan. Dia tidak memiliki saluran untuk memperoleh informasi tentang dunia luar. Apa yang dikatakan Zhang Yi kedengaran seperti misteri baginya. Namun hal ini juga membangkitkan beberapa keinginan dalam hatinya. Seperti Zhang Yi, dia hanyalah anak dari keluarga biasa. Dunia sedang mengalami perubahan besar, dan dia memiliki kekuatan khusus. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia bisa mengikuti Zhang Yi. Lalu mungkin suatu hari, dia bisa memiliki ketenaran, status, dan kekuasaan yang besar. Dalam hidup seseorang sebenarnya tidak banyak kesempatan untuk mengubah nasibnya. Jika kau berhasil menangkapnya, kau akan kaya dan sejahtera dalam hidup. Jika kau gagal menangkapnya, kau mungkin hanya bisa menjalani hidup sesuai rutinitas. Sekarang dia tidak lagi terikat dengan desa Gaoyuan dan masih mempertimbangkan kemana dia akan pergi di masa depan. Munculnya Zhang Yi memberinya kesempatan yang sangat bagus. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil langkah maju dan menatap Zhang Yi dengan mata menyala-nyala. "Tuan Zhang, maksudmu, ada investasi kecoa di Tianhai kan? Kalau begitu, bisakah kau memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini?" Katanya sambil menepuk bahu katak itu. Katak itu tertegun dan menatapnya dengan ekspresi datar. "Apa hubungannya ini denganku?" Zhang Yi tersenyum, menyilangkan lengannya, dan menatapnya dengan penuh arti. "Kau? Bisakah kau melakukannya?" Gao Tianwu menggertakkan giginya dan berteriak, "Beri aku makanan. 10 hari, aku akan menghabisi seluruh kecoak Tianhai dalam 10 hari." Gao Tianwu menatap Zhang Yi dengan tatapan mata yang sungguh-sungguh, penuh dengan semangat pantang menyerahnya melawan takdir dan keinginannya untuk maju. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan seperti itu. Jika dia merindukan Zhang Yi hari itu, dia mungkin tidak akan pernah bertemu orang selevel ini lagi dalam hidupnya. Katak di sebelahnya menatapnya dengan heran, seolah berkata, "Apa hubungannya ini denganku?" Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya. "Kau?" Masalah serangan kecoa di kota Tianhai membuat Zhang Yi pusing, dan dia harus meminjam tenaga ahli dari kota badai salju untuk menyelesaikannya.
Pria aneh di depannya tampaknya tidak memiliki kemampuan khusus. Dia tidak memiliki prajurit elit dan jenderal di bawah komandonya. Jadi mengapa dia bisa sesumbar seperti itu? Katak di sebelahnya, Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Mengapa aku harus percaya padamu?" Mata Gao Tianwu berbinar, dan ia segera berkata, "Kalau aku bergabung dengan kepala desa Gao Yuan, kita bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Meskipun banyak serangga, kepala desa adalah musuh bebuyutan mereka. Kami, saudara-saudara, juga bisa berkontribusi. Asal kalian bisa memberi kami semangkuk nasi, kami pasti bisa memberantas hama serangga di kota Tianhai." Zhang Yi menurunkan pandangannya. "Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan seperti itu. Lagi pula, dia tidak terburu-buru sekarang, jadi tidak ada salahnya memberi Gao Tianwu kesempatan. Sekalipun mereka kalah, Zhang Yi tidak akan menderita kerugian apapun. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah ia hanya akan memberi mereka sedikit perbekalan. Tetapi jika Gao Tianwu dan yang lainnya berhasil, maka mungkin Zhang Yi harus mempertimbangkan untuk melatih mereka dengan baik dan kemudian memperkuat kemampuan pertahanan militer kota Tianhai." Zhang Yi berkata kepada Gao Tianwu, "Aku akan memberimu cukup makanan, perlengkapan untuk cuaca dingin, dan senjata. Dalam 10 hari, sesuai waktu yang kau janjikan, aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan." Gao Tianwu sangat gembira. "Terima kasih, Tuan Zhang. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda mengatasi serangan serangga di kota Tianhai." Zhang Yi tersenyum tipis, "Kita lihat saja nanti." Sekelompok orang berbalik dan kembali ke desa Gao Yuan. Katak tampak bingung dan berkata kepada Gao Tianwu, "Kuek, Xiao Wu, meskipun hubungan kita baik, bukankah seharusnya kau meminta pendapatku terlebih dahulu tentang masalah ini?" Gao Tianwu buru-buru berkata kepada katak itu, "Kau tidak suka makan kecoak? Kali ini kau bisa makan sepuasnya. Dan kau bahkan bisa menyimpan beberapa kilogram makanan. Apa salahnya? Lagi pula, lihatlah mereka berdua." Gao Tianwu memberi isyarat kepada Zhang Yi dan Liang Yu dengan matanya. "Kekuatan mereka tak terkira, jadi sebaiknya kita cerdas dan bekerja sama dengan mereka. Kalau kita tidak menerima roti panggang itu, bukankah itu sama saja mengundang masalah?" "Dukun?" Katak itu menggaruk kepalanya sambil berpikir. "Sepertinya apa yang kau katakan masuk akal, Kuek." Zhang Yi dan teman-temannya kembali ke desa Gao Yuan dan memasuki rumah Gao Tianwu. Dari kejauhan, Zhang Yi melihat penduduk desa memandang tempat ini dengan curiga. Dia tersenyum acuh tak acuh, lalu langsung membuka dimensi lain dan mengeluarkan sejumlah besar perbekalan, yang segera membentuk gunung kecil di ruangan itu. Gao Tianwu dan Qinghua tercengang dengan metode ajaib seperti itu. Katak itu berseru kaget, "Kuek, ini luar biasa. Kau pasti seorang penyihir kan?" Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Ini kekuatan super. Kamu telah berubah menjadi katak, jadi kamu harus tahu bahwa orang-orang akan memiliki kekuatan magis setelah mutasi." Katak itu berkata, "Wah, tapi ini pertama kalinya aku melihat kekuatan ajaib seperti milikmu, Kroak." Gao Tianwu melirik ke tanah dan melihat jumlah perbekalan sangat banyak. Peralatan pemanas, senjata dan amunisi, dan banyak makanan. Meskipun dia mengatakan dia membutuhkan perbekalan selama 10 hari, perbekalan yang diberikan Zhang Yi cukup untuk bertahan lebih dari setengah bulan. Gao Tianwu tiba-tiba tersentuh, dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Zhang Yi bukanlah orang yang sombong dan keras, tetapi sangat murah hati. Namun dia tidak tahu bahwa Zhang Yi hanya bermurah hati kepada mereka yang berharga baginya. Jika Gao Tianwu tidak menunjukkan nilai yang cukup, Zhang Yi tidak akan membuang-buang waktu dan materi untuknya. "Mulai sekarang, semuanya akan diserahkan kepadamu. Setelah 10 hari, aku akan memeriksa pencapaianmu." Setelah Zhang Yi selesai berbicara,
Dia berbalik dan pergi tanpa bertanya kepada Gao Tianwu tentang rencana tindakannya dari awal hingga akhir. Misalnya, sebagai pihak A, ia hanya ingin pihak B memberinya penyelesaian dan tidak akan pernah ikut campur dalam proses tersebut. Gao Tianwu melihat ke arah Zhang Yuan berdiri. Ia menggenggam erat sekantong roti di tangan kanannya, lalu membuka bungkusan itu dengan suara, robek, dan memasukkan roti ke dalam mulutnya dalam suapan besar. Ia harus memulihkan kekuatan fisiknya secepat mungkin dan mengisi kembali kekuatan super yang dihabiskannya sepanjang hari. Kemudian, bersama saudara-saudaraku, kami menyelesaikan pekerjaan hebat ini. Asalkan aku bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Zhang, mungkin aku bisa meninggalkan desa Gaoyuan dan pergi ke kota Tianhai. Jika aku bisa menjadi bawahannya, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di masa depan. Ia mengunyah makanan itu dengan mulut penuh, dan tak lupa memberikan makanan dan minuman kepada saudara-saudaranya yang terluka. Katak itu menatap Gao Tianwu dan berkata tanpa daya, "Wabah serangga di kota Tianhai tampaknya sangat serius. Aku bisa mendengar serangga berkicau di bawah tanah saat aku tidur. Hei, bukankah itu sempurna? Kalau masalahnya semudah itu dipecahkan, bukan giliran kita yang menyelesaikannya. Katak, kau harus membantuku kali ini." Gao Tianwu menatap Katak itu dengan serius dan berkata, "Wah, tentu saja, lagi pula, ada banyak sekali makanan lezat di sini, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini." Katak itu mengambil sekantong kaki ayam dari tanah, membukanya, dan melemparkan kaki ayam itu langsung ke mulutnya yang besar, lalu menelannya dengan gembira. Renyah dan beraroma kecoa. Katak itu mengacungkan jempol, meski kini ia hanya mempunyai 3 jari. Setelah Zhang Yi kembali ke tempat penampungan, dia menceritakan kepada keluarganya tentang hal-hal menarik yang terjadi di desa Gaoyuan. Semua orang penasaran dengan pria yang berubah menjadi katak, tetapi mereka masih ragu apakah mereka dapat memecahkan gelombang kecoa. Lagi pula, bahkan Zhang Yi harus mencari bantuan dari para ahli di kota Blizzard. Terlebih lagi, ada orang-orang di balik layar yang memanipulasi semua ini. Yang Xin memilin rambutnya dengan jari-jarinya dan berkata dengan tenang, "Tapi kalau kita benar-benar menemukan mereka berbakat, kita bisa merekrut mereka untuk bekerja di sini. Lagi pula, kehilangan bakat di kota Tianhai terlalu serius." Zhang Yi mengangguk, "Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, itu hanya membuang sedikit bahan, jadi anggap saja itu seperti membuat game." Saat ini di kota Tianhai, gelombang kedua investasi kecoa baru saja ditekan. Varian baru telah mulai bermunculan. Tidak diragukan lagi bahwa ada seseorang di balik ini. Zhang Yi mau bersaing dengan mereka dalam kesabaran untuk melihat siapa yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan akan menyerang terlebih dahulu. Kau tidak boleh cemas saat ini, jika tidak, kau akan seperti bertinju dengan bayangan, dan kau tidak akan punya tempat untuk menggunakan semua kekuatanmu. Malam itu, Gao Tianwu dan saudara-saudaranya makan makanan lezat. Meskipun mereka lelah setelah bekerja seharian dan dipukuli oleh penduduk desa yang memberontak, Gao Tianwu dan Xiao Guang adalah orang-orang luar biasa dan pulih dengan cepat. Saudara-saudaranya yang lain juga telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan secara fisik kuat, sehingga mereka tidak begitu mudah dikalahkan. Gao Tianwu menyalakan api untuk menghangatkan saudara-saudaranya. Begitu suhu naik, semua orang merasa jauh lebih baik. Katak itu tampaknya tidak menyukai api, jadi dia berlari ke tempat tidur yang jauh dan tertidur lelap. Lagi pula, Katak juga perlu hibernasi. Jika gembira, ia dapat tidur selama beberapa bulan, jadi meskipun tidak makan atau minum selama beberapa bulan, ia tidak akan mati kelaparan. Gao Tianwu berdiskusi dengan saudara-saudaranya. "Aku tidak berencana tinggal di desa Gaoyuan lagi. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengambil alih pekerjaan Tuan Zhang kali ini. Selama kita bekerja dengan baik, kita bisa mengikuti Tuan Zhang dan memiliki masa depan yang cerah." Xiao Guang berkata dengan dingin sambil berwajah muram,
Aku tidak akan membiarkan penjahat tak tahu terima kasih itu pergi begitu saja. Hanya beberapa jam yang lalu, dia ditelanjangi dan hampir dilemparkan ke dalam air mendidih dan dimasak seperti babi. Cerak! Dia mengerahkan tenaga pada tangannya, mematahkan sepotong kayu bakar dan melemparkannya ke dalam api. Saudara-saudaranya yang lain pun tampak garang wajahnya. Mereka semua muda dan kuat, dalam usia yang penuh gairah. Demi melindungi saudara-saudaranya dan desa, mereka rela bertarung dan mempertaruhkan nyawa. Namun, dikhianati oleh orang-orang yang mereka lindungi membuat mereka marah. Xiao Guang menatap Gao Tianwu, saudara Xiao Wu, bunuhlah bajingan-bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu. Yang lainnya juga menatap Gao Tianwu, menunggu dia berbicara. Selama Gao Tianwu mengucapkan sepatah kata, mereka akan segera bertindak. Gao Tianwu mengerutkan kening. Mereka tumbuh besar di desa, jadi siapa di antara penduduk desa ini yang tidak mereka kenal? Banyak dari mereka adalah kerabat suku Yu. Dia memikirkannya dan menambahkan sepotong kayu bakar ke api. Jangan terlalu jauh. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti tren dan dipaksa oleh Meng Chuan dan yang lainnya. Lalu dia mengangkat kepalanya, cahaya tajam bersinar di matanya. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyerang kita, saudara-saudara, hari ini, tidak bersalah. Mereka harus mati. Semua orang mengangguk dan menyetujui pernyataan Gao Tianwu. Tepat pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Saudara-saudaranya memandang keluar dengan wajah muram. Siapa? Sebuah suara tua terdengar dari luar pintu. Xiao Wu, Xiao Guang, ini aku, kakek keempat. Kakek keempat adalah seorang tetua di desa Gaoyuan. Kebanyakan orang di desa Gaoyuan bermarga Gao, jadi senioritas merupakan pertimbangan serius. Gao Tianwu tidak berkata apa-apa. Xiao Guang berdiri dan berjalan untuk membuka pintu. Mereka melihat kakek keempat dan beberapa anak keluarga Gao menatap mereka dengan ekspresi gugup dan menyanjung. Xiao Guang, kau tidak marah kan? Binatang-binatang terkutuk itu benar-benar ingin melakukan itu padamu, mereka pantas mati. Tapi kami sama sekali tidak mengetahui masalah ini, tolong jangan salah paham. Xiao Guang bertubuh tinggi dan kuat, menatap orang-orang di depannya. Dia masih ingat bahwa di antara beberapa anggota keluarga Gao di belakang kakek keempat, ada dua orang yang berteriak paling keras saat itu, berharap mereka dapat melemparkannya ke dalam air mendidih dan memasaknya lalu memakan dagingnya. Xiao Guang memiringkan mulutnya, jangan khawatir, kita semua adalah keluarga, bagaimana mungkin aku salah paham? Ketika kakek keempat dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa lega. Ya, kita semua satu keluarga, tidak seperti orang bernama Meng itu, dia orang jahat. Kami akan sepenuhnya mendukung apapun yang kau lakukan di masa depan. Setelah beberapa orang memujinya, mereka pergi dengan tenang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Xiao Guang menyeringai. Xiao Guang menutup pintu dan kembali ke api, mengambil kaki domba panggang dan mulai mengunyahnya dengan keras. Beberapa saudara di dekatnya bertanya dengan bingung, Xiao Guang, kenapa kamu begitu sopan kepada mereka? Aku ingat Erhui datang dan menendangmu beberapa kali. Xiao Guang terkekeh, dengan tatapan sinis di matanya. Kita masih terluka, jadi sebaiknya kita tidak bertengkar dengan mereka sekarang. Setelah kita beristirahat, kita akan membalas dendam kepada mereka, dan tak seorang pun akan bisa lolos. Semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan segera senyum penuh arti muncul di wajah mereka. Kemudian, orang lain datang dan bersumpah bahwa mereka tidak terlibat dalam insiden tersebut. Gao Tianwu dan yang lainnya mengikuti metode yang sama dan menenangkan mereka terlebih dahulu. Pada malam hari, mereka tidak berani tidur bersama, tetapi mengatur agar orang-orang bertugas secara bergiliran. Keesokan harinya, saudara-saudara Gao sudah beristirahat, makan, dan minum secukupnya, dan kondisi mereka hampir pulih. Gao Tianwu mengeluarkan botol anggur baja dari sakunya, meneguknya 2 teguk,
lalu memberikannya kepada Xiao Guang satu persatu. Setelah semua orang selesai minum, Gao Tianwu menutup matanya. Ketika ia membukanya kembali, ia tampak teguh dan teguh, tanpa sedikit pun keraguan. Ayo bertindak. Tak seorang pun yang terlibat dalam serangan terhadap kita tadi malam boleh dibiarkan hidup. Hari masih pagi dan penduduk desa terlalu lelah untuk keluar di hari kerja. Selain itu, makanan tidak cukup, sehingga mereka menghabiskan sebagian besar waktu berbaring di tempat tidur di rumah. Beberapa saudara keluar dengan senjata yang diberikan Zhang Yi dan mulai mendatangi rumah-rumah untuk mencari orang-orang yang menyerang mereka kemarin. Kadang-kadang, suara tembakan masih terdengar di desa Gaoyuan pada pagi hari, tetapi dalam waktu 10 menit, semua orang akan kembali. Katak duduk di dekat Gao Tianwu. Ia mengeluarkan perekam dari suatu tempat dan menggosoknya dengan hati-hati. Ketika Gao Tianwu melihat noda darah di tubuh semua orang, dia tahu masalah ini sudah berakhir. Mulai sekarang, kami tidak ada hubungannya dengan desa Gaoyuan. Gao Tianwu berteriak, "Ayo pergi!" Tubuh Xiao Guang tiba-tiba mulai berputar, lalu ia terjatuh ke tanah. Anggota tubuhnya terpelintir aneh. Dan sesaat kemudian ia berubah menjadi sebuah mobil. Kemampuannya adalah Autobot, dan dia juga dijuluki manusia perkakas oleh semua orang. Karena Xiao Guang dulunya bekerja sebagai sopir, ia sangat menyukai mobil. Tak disangka, setelah membangkitkan kekuatan istimewanya, ia tidak hanya mengubah dirinya menjadi mobil, tetapi juga membiarkan orang lain mengendarainya. Xiao Guang, bisakah kau mengatasinya? Gao Tianwu melihat sejumlah besar perlengkapan yang telah dikemas dalam ransel dan bertanya pada Xiao Guangyu. Xiao Guang menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah makan dan minum cukup, dan sekarang aku punya banyak energi." Semua orang memasukkan semua perlengkapan ke dalam mobil dan kemudian masuk ke dalam. Berangkat! Mobil merek Xiao Guang mengeluarkan suara gemuruh, lalu meninggalkan desa Gaoyuan dan menuju ke Tianhai. Dukun! Katak besar itu melompat puluhan meter dengan satu pantulan dan mengikuti mobil itu dengan kecepatan yang sama. Setelah mereka pergi, penduduk desa keluar dari rumah mereka karena ketakutan. Setelah mengetahui banyak orang terbunuh, mereka mulai menangis dan menjerit, mengutuk Gao Tianwu dan yang lainnya sebagai tidak manusiawi. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Gao Tianwu dan saudara-saudaranya. Karena kekurangan makanan dan kehilangan perlindungan, mereka tidak dapat bertahan hidup di musim dingin. Gao Tianwu, bersama 7 atau 8 saudaranya, meninggalkan desa Gaoyuan di Xiaoguang dan menuju kota Tianhai. Tempat itu dulunya adalah apa yang mereka dambakan. Kedua bersaudara itu selalu ingin pergi ke sana untuk mencari nafkah. Mereka tahu bahwa kota-kota besar pasti memiliki lebih banyak sumber daya yang memungkinkan mereka bertahan hidup lebih baik. Namun saat itu, penduduk desa Gaoyuan memohon agar Gao Tianwu tetap tinggal dan melindungi mereka. Karena perasaan sesama warga kota, Gao Tianwu akhirnya memilih untuk tinggal di desa Gaoyuan. Namun kini, semuanya telah berlalu, dan mereka tak perlu lagi khawatir. Terlebih lagi, kini mereka membantu Raja Tianhai, Zhang Yi, sehingga mereka bisa pergi ke kota Tianhai secara terbuka. Kuek-kuek, sepanjang jalan, suara katak terdengar. Setiap kali ia melompat tinggi dan kemudian jatuh perlahan, suaranya bergema di seluruh bumi. Kemampuan frog ceroak yang menyebabkan katak berayun saat menyentuh suatu objek. Terutama kemampuan mencari serangga sangat tajam. Dengan cara ini, katak dapat menemukan mangsa di area sasaran. Gao Tianwu dan yang lainnya mengikutinya dan menemukan lokasi kawanan kecoa. Semua orang datang ke distrik Aoshan, tempat terpencil tanpa penduduk. Semua orang keluar dari mobil. Gao Tianwu mengeluarkan makanan dan memasukkannya ke mulut Xiao Guang. Mulutnya kini berada di depan mobil. Xiao Guang makan dengan suapan besar untuk mengisi kembali energinya. Menatap hamparan tanah luas di hadapannya, Gao Tianwu merasakan emosi heroik di hatinya. Mulai sekarang,
kita akan membentuk kelompok yang bersatu. Kelompok ini disebut Woman. Dia menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan berkata, kita akan mulai dari sini dan meletakkan fondasi kita. Saudara-saudara di sekitarnya semua menunjukkan ekspresi gembira. Saat muda, siapa yang tidak ingin meraih kesuksesan dan mengharumkan nama? Sekarang adalah waktunya kekacauan, yang merupakan kesempatan sempurna bagi mereka untuk menunjukkan keahlian mereka. Katak itu sama sekali tidak tertarik pada hal-hal ini. Ia berkonsentrasi membersihkan perekam kesayangannya, lalu berguling-guling di atas salju. Bagaimanapun, ia memiliki kulit yang tebal dan daging yang kuat, jadi suhu di luar yang sangat dingin tidak menjadi masalah baginya sama sekali. Dia selalu gembira, tidak peduli jam berapapun. Melihat ini, Gao Tianwu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Katak, apakah kau mendengar semua yang kukatakan? Katak itu menoleh dan menatapnya. Kuek, aku dengar. Katamu di sini banyak makanan, kan? Kuek, kuek, kuek. Gao Tianwu menatap wajah Katak yang tersenyum dan merasa tak berdaya. Oke, ayo kita mulai bekerja. Dalam 10 hari, kita harus mengunjungi setiap sudut kota Tianhai. Orang lain mungkin tidak mampu melakukannya, tetapi mereka memiliki mobil merek Xiaoguang, jadi itu sama sekali bukan masalah. 100 kg ayam mengonsumsi 2 paha ayam, dan alat ini juga memiliki fungsi penggerak otomatis. Alat ini alami dan bebas polusi, dan gas buang yang dihasilkannya berfungsi sebagai pupuk organik hijau. Saudara-saudara Woman semuanya bekerja di kota Tianhai, jadi mereka cukup akrab dengan situasi di sini. Kami pertama kali memilih distrik Aoshan karena merupakan daerah yang relatif miskin di kota Tianhai, dengan sejumlah besar imigran berkumpul di sini dan banyak sampah. Karena kecoak sangat merajalela, mungkin dari sinilah mereka berasal. Katak, ayo kita mulai. Gunakan serulingmu untuk menarik kawanan kecoa. Gao Tianwu berkata pada Katak. Kuek, oke, nggak masalah. Aku yang urusin suasana hati kayak gini. Coba pasang telingamu dan dengarkan baik-baik penampilanku yang merdu. Kuek, kuek, kuek. Katak itu memasukkan perekam ke dalam mulutnya, lalu menggerakkan keenam jarinya dengan cekatan pada lubang perekam. Dia berdiri di atas salju dan menari, tampak seperti seorang gipsi yang tampil di jalanan. Namun yang mengejutkan, musik yang dimainkannya sangatlah indah. Melodi merdu itu membuat saudara Woman sedikit mabuk. Musiknya merdu dan anggun, menciptakan gelombang suara yang menyebar di hamparan salju yang luas, menembus salju dan tanah yang tebal, serta memasuki bawah tanah. Tak lama kemudian, suara gemerisik mulai terdengar di permukaan es di sekitarnya, yang merupakan suara yang disebabkan oleh retakan pada es dan salju. Adegan berikutnya membuat Gao Tianwu dan yang lainnya menelan ludah mereka. Padang salju tampak bersih, tetapi tiba-tiba sejumlah besar kecoak hitam muncul dari bawah salju dan menyebar ke sisi ini seperti air pasang. Katak itu sibuk memainkan lagunya yang anggun, tanpa menghiraukan kawanan besar kecoak. Kecoak-kecoak itu pun memperlihatkan keadaan yang aneh, seakan-akan tenggelam dalam alunan musik merdu tersebut, dan tidak menyerang Gao Tianwu dan yang lainnya. Sekarang, Gao Tianwu melompat dan mendarat di atas mobil Xiaoguang. Dengan kedua lengannya terentang, lapisan cahaya merah terang muncul di sekujur tubuhnya. Api yang berkobar membakar tubuhnya dalam sekejap. Pencerahan 5 titik, Mahgata, Prajna memurnikan api karma jahat. Dia membentuk segel berbentuk berlian dengan tangannya, mengembun menjadi sebuah lubang, lalu sejumlah besar api menyembur keluar dari lubang itu, menyerbu langsung ke arah gelombang kecoa seperti naga api. Saudara-saudara Woman mengeluarkan berbagai senjata yang telah disiapkan, yang semuanya adalah bahan peledak yang diberikan kepada mereka oleh Zhang Yi, dan mulai menyerang gelombang kecoa. Kecoak-kecoak itu tampaknya telah kehilangan kesadaran dan membiarkan orang-orang Woman menyerang mereka tanpa perlawanan apapun. Makhluk jenis ini, yang bereproduksi dalam jumlah besar dan hidup berkelompok,
hanya memiliki kemampuan untuk makan dan bereproduksi. Katak adalah musuh terbesar mereka. Kemampuannya Zerg Nemesis dapat dengan mudah menyihir serangga-serangga bodoh dan ber-IQ rendah ini. Katak-katak itu melompat-lompat dan memainkan musik di tempat. Musik itu tak henti-hentinya, dan kawanan kecoak itu semakin padat, menutupi seluruh daratan. Gao Tianwu dan saudara-saudaranya berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka. Selama lebih dari setengah jam, seluruh padang salju menjadi sunyi. Bangkai kecoa yang berwarna hitam pekat menutupi seluruh padang salju dengan rapat, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Pada saat ini, katak itu juga berhenti bermain. Melihat makanan berserakan di lantai, dia bertepuk tangan dengan gembira. Kuek, kuek, kuek. Banyak makanannya. Baunya enak sekali. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan menjulurkan lidah merah muda yang panjangnya sekitar 7 atau 8 meter. Entah bagaimana benda ini bisa masuk ke mulutnya. Dia hanya menggelindingkannya begitu saja di atas salju, dan sejumlah besar kecoak hangus memasuki mulutnya. Katak itu tampak begitu mabuk saat makan sehingga saudara-saudara dari Wumen merasa mual. Apakah benda ini benar-benar enak? Xiao Guang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun mereka memiliki keengganan alami terhadap kecoa. Namun setelah kiamat, mereka mencoba memakan banyak hal yang tidak dapat dimakan, seperti tikus. Perut mereka sekarang dapat menampung banyak makanan. Bagaimana kalau kita mencobanya? Xiao Wu memikirkannya, lalu berjalan mendekat, mengambil seekor kecoa, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya dengan tatapan galak. Setelah memakannya, dia agak terkejut karena rasanya cukup enak. Mereka tidak tahu bahwa teknologi pembuatan telur kecoa masih diawetkan di 3 pangkalan utama di Haiyang saat ini. Setelah kecoa ini dipanggang, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kaki ayam. Semua orang sangat lelah, jadi mereka duduk bersama dan mengambil kecoak panggang dan memakannya. Kecoak itu makhluk yang baik. Kalau saja mereka muncul lebih awal, penduduk desa tidak akan mati kelaparan. Ya, kalau dipikir-pikir, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak makhluk seperti ini? Apa yang mereka makan? Salah satu saudaranya bertanya dengan acuh tak acuh sambil memasukkan 2 kecoak ke dalam mulutnya. Tetapi kata-kata ini membuat semua orang berhenti makan. Apa yang harus dimakan? Apalagi yang bisa aku makan? Semua orang saling berpandangan, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara katak yang sedang makan. Ia tampak makan dengan sangat gembira. Sial, siapa peduli? Setelah ragu-ragu sejenak, semua orang meneruskan makannya. Tepat setelah itu. Bab 1091-1102, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, tidak semudah itu. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.